Ya, sebelum kita ibadah sederhana seperti janji saya hari Rabu, saya bicarakan sesuatu yang seperti saya perkatakan bahwa iblis itu ada tipuannya. Nah, sebelum saya bicara tentang firman, kita berdoa terlebih dahulu, minta kuasa Tuhan, minta urapan ya, untuk supaya kita ini diberikan pewahyuan, hikmat, marifat dengan kuasa Tuhan. Mari Roh Kudus pimpin kami Tuhan, untuk kami boleh beribadah Bapa sederhana, bisa Bapa mengerti tentang kehendak-Mu, rencana-Mu, dan setiap Bapa kehidupan kami boleh melihat Bapa kebaikan-Mu. Mari kerajaan sorga turut serta dalam kehidupan kami di muka bumi, dan tuntun senantiasa ya Roh Kudus, sebab urapan pewahyuan-Mu kami perlukan dalam hidup kami. Kiara nama sakara patakara pasyukarapaya. Mari Tuhan Allah kami sembah dalam pribadi Yesus Kristus. Turunkan Bapa sekali lagi kuasa-Mu, tuntun kami dalam nama Yesus. Biarlah Bapa setiap tipu muslihat iblis kami hancurkan kuasanya, telanjangi mereka ya Tuhan. Sebab kami tahu Bapa di dalam Engkau Tuhan ada kebenaran Bapa, ada terang dan menyingkirkan semua kegelapan, baik juga setiap Bapa hidup kami Bapa Teslot, segala kemunafikan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami percaya Roh Kudus berbicara, Roh Kudus memimpin, Roh Kudus mengurapi dan mengajar kami semua malam hari ini. Dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, yang percaya katakan amin. Ya, sekali lagi shalom semuanya. Ya, shalom buat teman-teman yang baru pertama kali ya. Mungkin baru lihat room saya roomnya ibadah ya, jadi bukan request lagu ya. Kadang-kadang ada Pak request lagu ya, ini bukan tempat request lagu saudara ya, tapi dengarkan firman. Saya boleh diizinkan Tuhan mengajar ya, untuk saudara bisa mendengarkan firman dan membangun iman saudara di dalam Tuhan. Nah, saya rindu saudara bisa ngerti tentang firman ini juga, tentang iblis ya. Kenapa Pak tentang iblis hari ini ya saudara? Saya juga punya sesuatu yang saya bertanya dengan menjadi pertanyaan banyak orang. Apa itu Pak? Nanti di akhir baru saya akan terangkan. Saya percaya saudara juga punya pertanyaan yang sama seperti yang saya maksud tadi. Apa itu nanti kita akan bahas ya, saudara dengarkan sampai habis. Sebelum saya masuk firmannya, saya mau highlight khotbah saya kemarin yang di hari Senin tentang kerajaan sorga di bumi. Ya, dengar baik saudara. Saudara hidup sebagai orang Kristen bukan hanya berpikir ikut Tuhan tuh nyembah Tuhan, ya datang beribadah, bergereja, dan hanya tahu tentang pribadi Yesus yang menebus dosa akan umat manusia. Itu semua betul. Tapi saya menemukan ada beberapa rahasia yang luar biasa di dalam firman itu sendiri. Nah, bagaimana saudara bisa mendengarkan kerajaan sorga bisa hadir di dalam hidup kita? Nah, kerajaan sorga itu bukan hanya nunggu saudara mati baru saudara ke sorga, lihat sorga. Bukan begitu saudara ternyata. Dan Tuhan mengajari bagus sekali. Kalau saudara mau, saya berharap saudara tuh dengar khotbah itu saudara, supaya memahami bahwa Tuhan menyertai kita bukan hanya perkataan semata saudara, tapi kerajaannya bisa hadir walaupun saudara hidup di bumi. Nah, bagaimana saudara bisa melihat kerajaan sorga di hidup kita ataupun saat kita hidup menjalani kehidupan seperti ini? Nah, ada orang-orang yang hidupnya di bumi seperti di neraka, bukan seperti di sorga. Nah, ada orang-orang yang hidup begitu sengsara, begitu punya hutang, pergumulan begitu hebat. Loh kenapa? Karena udah kayak, mohon maaf ya, di neraka bukan di sorga. Nah, di dalam Matius 28 kemarin ayat 20, Tuhan berkata, aku menyertai engkau. Artinya sorga akan mengikuti saudara dan saya sebenarnya. Nah, di dalam Matius 16 ayat 19 saya juga menerangkan, ada ayat mengatakan apa yang kamu ikat di bumi terikat di sorga. Ayat ini nggak banyak orang bisa jelaskan. Ya kemarin saya jelaskan, ya saudara bisa dengar. Saya pernah bertanya dengan beberapa pendeta hamba Tuhan, tidak ada satupun yang bisa menjawab satu pertanyaan saya ini, yaitu Matius 16 ayat 19, Matius 18 ayat 18 juga ada kalau nggak salah. Tentang apa Pak? Apa yang kamu ikat di bumi terikat di sorga. Apa yang kamu lepaskan di bumi terlepas di sorga. Bahkan ada satu hamba Tuhan yang berkata dengan sangat konyol menurut saya ya, pada waktu itu saya baru bertobat, dan berkata bahwa bumi terikat, sorga baru terikat. Apa yang kita lepaskan di bumi, sorga baru lepaskan. Berarti bumi lebih besar daripada sorga. Itu perkataan hamba Tuhan tersebut. Saya bilang nggak mungkin lah, saya bilang. Sebab kita pengennya mati, meninggal, pulangnya ke sorga. Mana mungkin bumi lebih besar daripada sorga.
Nah ini menurut saya ada orang-orang yang menjawabnya dengan ya seperti yang saudara dengar tadi. Nah yang saya mau sampaikan gini saudara, pentingnya kunci kerajaan sorga hidup di dalam hidup saudara di muka bumi itu bisa dilihat nggak Pak? Bisa. Kemarin saya kasih contoh. Kenapa Tuhan Yesus mengajarkan doa Bapa kami? Nah di dalam Matius 6 ayat 10 di situ dikatakan bahwa jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Nah, waktu saya diajar Roh Kudus akan kata kerajaan sorga bisa hadir di dalam hidup kita, ini menarik sekali untuk namanya saya coba pelajari dan saya khotbahkan kemarin. Ya ini sebenarnya khotbahnya khusus buat kota Surabaya, cuman ya saya sampaikan juga kepada saudara supaya saudara juga tahu ada rahasia kerajaan sorga bisa kita nikmati sebagai orang-orang percaya. Amin saudara. Nah, dengar baik saudara. Banyak orang hidup sengsara, kenapa? Nggak kayak sorga yang saudara nikmati di bumi ini. Nah bisa nggak Pak dinikmati Bapak? Bisa. Karena kalau kerajaan sorga hadir seperti dalam Yesaya 35 ayat 4 yang ke-6. Ya waktu Yesus dari sorga datang ke bumi, lihat ya sorga turut hadir saat Matius pasal 3 ayat 16 dan 17. Yesus dibaptis dan setelah Yesus dibaptis ada suara dari sorga berkata, inilah anakku. Nah waktu Yesus belum melakukan pekerjaan kerajaan sorga, tidak ada suara dari sorga berkata pada Yesus seperti itu. Tapi waktu Yesus ya melihat ataupun juga memikirkan perkara-perkara di sorga atau di atas seperti dalam Kolose 3 ayat 2, disitulah kerajaan sorga mendampingi pribadi Yesus. Dan apa saja terjadi waktu kerajaan sorga terjadi? Saudara tahu ada orang sakit bisa sembuh, lumpuh berjalan, pergumulan setiap manusia selesai dengan kerajaan sorga. Yang percaya katakan amin. Bagaimana mungkin orang mati bisa dibangkitkan? Hanya kerajaan sorga yang mampu, orang bumi nggak mungkin. Saudara boleh gelarnya dokter, profesor dan sebagainya, tapi kalau orang sudah meninggal, ya orang kita hidup secara di bumi tidak bisa melakukan perkara membangkitkan saudara selain ya kerajaan sorga hadir dan membangkitkan yang mati jadi hidup, yang sakit jadi sembuh. Nah saudara, penting buat kita mengerti tentang kerajaan sorga bisa hadir di dalam hidup saudara dan saya. Jadi saya seperti katakan dalam Matius pasal 6 ayat 10 bahwa Tuhan mengajarkan biarlah jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Di dalam Matius 6 juga ayat 33 dikatakan bahwa Yesus bilang, carilah dahulu kerajaannya atau kerajaan sorganya supaya apa? Menyertai kita. Nah waktu saya mengerti tentang ini berarti kerajaan sorga bisa hadir Tuhan dalam hidup saya. Bisa. Dan kamu akan lihat perkara-perkara heran dalam hidupmu. Dan betul saudara. Nah pelajari firman itu. Ya jangan berpikir masa iya, rugi saudara kalau saudara nggak mengerti tentang itu. Dan itu menguntungkan buat hidup kita yang percaya akan nama Yesus. Amin saudara. Nah kalau misalnya saudara lihat orang sakit ditumpang tangan, mana mungkin bisa sembuh kalau kerajaan sorganya tidak hadir saudara. Ya saudara mungkin kalau secara dunia sakit ya minum obat ke dokter, operasi bla 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 bla. Kerajaan sorga hadir bisa menyembuhkan dengan keajaiban ya tanpa namanya hal-hal yang saudara berpikir ini harus pakai ini. Tapi kalau dalam kerajaan sorga dia bisa melakukan perkara yang sangat-sangat luar biasa di dalam kehidupan saudara dan saya. Nah di sana juga saya melampirkan dalam Amsal 16 ayat 13 ya saya sampaikan kenapa Tuhan berkata serahkanlah ya pergumulanmu ke dalam tangan Tuhan. Kenapa Tuhan minta itu? Supaya intervensi kerajaan sorga bisa muncul di dalam hidup kita sebagai orang percaya. Nah kemarin juga saya sampaikan ya di dalam Yesaya 22 ayat 22 kenapa Daud punya kunci kerajaan sorga itu. Dan saudara kalau memperhatikan bagaimana Daud bisa berhasil karena kerajaan sorga mendampingi seorang Daud dan dia berhasil. Tidak ada raja seperti Daud begitu hebat saudara. Dari awal hidup sampai akhir hidupnya dia tetap orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Nah penting saudara ngerti tentang kerajaan sorga. Bukan saudara ibadah nanti ya hidup mati baru ke kerajaan sorga. Bukan saudara. Ternyata kerajaan sorga itu bisa hadir di dalam setiap aspek kehidupan saudara. Baik bekerja, melayani, rumah tangga, dalam apapun lah saudara bisa melihat kerajaan sorga itu bisa namanya menyelamatkan hidup saudara sebagai yang mempercayai menyerahkan hidup saudara kepada Yesus Kristus. Ya yang percaya katakan amin ya. Shalom. Ya saudara bisa dengar khotbah itu saya sudah lampirkan. Saudara bisa klik nama saya, di situ ada link YouTube. Saudara bisa klik link itu, direct cari khotbah itu dan dengarkan. Ya karena menurut saya
saudara bisa namanya hidup dengan kerajaan sorga, bukan kerajaan neraka, saudara. Karena ada banyak orang miss dengan hal itu sehingga hidupnya seperti di neraka, bukan seperti di sorga, saudara. Dan saya menikmati hidup dengan luar biasa dengan Tuhan. Nah, lihat, hari ini saya akan bicara tentang tipu muslihat iblis. Ya, biasanya kita akan ngomongin tentang pribadi Yesus dan Yesus. Ya, tidak, ya pasti juga ngomongin Yesusnya. Namun kita akan belajar sedikit tentang tipu muslihat iblis. Ya, kenapa Pak? Karena waktu saya di Surabaya, ya saya bikin vlog di kamar hotel, dan saya pikir ini akan saya khotbahkan. Ya, apa Pak itu? Nanti dengerin aja sampai habis ya, karena saya percaya kamu akan punya pertanyaan yang sama seperti banyaknya orang Kristen bertanya. Ya, apa itu? Nanti belajar ya. Lihat ayat 10. Pencuri datang untuk mencuri, ya, membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Nah, dengar baik. Keseriusan saudara mengikuti Tuhan sangat menarik perhatian iblis. Nah, iblis dalam kekuasaannya sudah dikalahkan oleh pribadi Yesus di kayu salib. Ya. Iblis ingin saudara terlibat di dalam banyak dosa dan pelanggaran perintah Allah dalam hidup manusia, khususnya orang Kristen. Kenapa Pak khususnya orang Kristen? Karena hanya orang Kristen yang dijanjikan Tuhannya, dialah jalan, dialah kebenaran, tidak ada sorga kalau nggak lewat Yesus. Yang lain tidak ada. Ya, ada amin saudara. Sebegitu powerfulnya bagaimana kita mengikuti Allah yang satu ini. Ya, semua ada banyak Allah yang dipercaya oleh manusia. Allah ini bagi dia Allah, bagi ini Allah. Nah, tapi kita punya satu Allah yang mengatakan akulah jalan, dan dia bangkit daripada kematian, dan tidak ada satupun manusia yang bisa bangkit seperti pribadi Yesus. Nah, karena kalau saudara tidak, ya dengar baik ya. Nah, di dalam namanya keselamatan itu sendiri, iblis tidak kepengen saudara selamat. Ya, kalau ngadu kuasa, Tuhan kasih kita kuasa, iblis kalah. Betul saudara. Nah, iblis nggak harus namanya muter otak. Nah, satu diantaranya dia akan merayu manusia, menggoda manusia, dan memberikan visual tanpa palsu, tapi seolah-olah itu benar. Dan upaya iblis itu nggak sedikit saudara, sangat luar biasa upayanya. Kadang-kadang iblis itu ya lebih effort ketimbang anak Tuhan. Saya serius, nggak bercanda. Nah, tahu dari mana Pak? Nanti kita pelajari. Ya, kalau saudara lihat, ya ada kepercayaan, ya kita nggak bisa sebut namanya. Ya, kepercayaan yang dimana kitab kita diambil, dibilang kita yang palsu. Ya, dan menganggap dia yang paling benar. Iblis itu begitu rupa untuk namanya mengkaburkan semua kebenaran. Nah, di sini saudara harus tahu, ya, waktu Yesus mati di kayu salib, jalan keselamatan itu muncul. Kalau dahulu orang ataupun manusia sebelum Yesus lahir dan mati di kayu salib, tidak ada manusia yang dijamin dalam keselamatannya. Semua turun ke dalam dunia orang mati, termasuk Adam, Daud, dan lain sebagainya. Tapi waktu Yesus datang, dia memberikan sebuah aturan yang berbeda dan sangat bisa kita nikmati. Nah, kita pasti dengar baik ya. Kenapa saya bicara kayak begini saudara? Karena ada banyak pemahaman-pemahaman yang ditipu oleh iblis, termasuk di dalam gereja. Apa itu Pak? Nah, dengar baik saudara. Satu diantaranya, iblis menipu itu ada di dalam rumah Tuhan. Kenapa Pak di dalam rumah Tuhan? Ya, karena saya pernah dengar, ya bukan pernah dengar, memang ada orang khotbah hal-hal gitu. Saya nggak perlu sebutkan nama pendetanya. Bilang begini, sekali selamat tetap selamat. Kita pasti Pak diselamatkan Pak. Kalau pertanyaan saya gini, kalau kamu pasti diselamatkan, kenapa kamu masih hidup sampai hari ini? Kenapa kita nggak dibaptis langsung meninggal pulang ke sorga? Ya, jadi nggak ada namanya sekali selamat tetap selamat. Bagi saya itu tipuan iblis untuk membuat iman orang-orang Kristen ya dingin, tidak panas, begitu santai. Nah, saat kamu santai, disitulah banyak namanya kejatuhan dalam hidup anak-anak Tuhan. Nah, kalau dibilang sekali selamat tetap selamat, ya kenapa iblis masih ingin mencuri iman kita? Kalau iblis tahu bahwa itu pasti selamat, iblis ngapain
capek-capek lagi nyuri iman kita. Nah, iblis nggak bodoh, saudara. Kenapa iblis ingin ngambil benih firman Tuhan? Kan ada yang firman Tuhan ditaruh ya di dalam setiap benih Tuhan itu, ada yang jatuh di pinggir jalan, di semak duri, ya betul ya saudara, ada yang di bebatuan, dan ada yang dicuri sama iblis. Kenapa iblis begitu menarik mencuri semua benih firman Tuhan? Kalau ujungnya kita pasti selamat, ya nggak begitu saudara. Nah, satu lagi, kenapa iblis pengen menggoda manusia? Pasti tujuannya satu, saudara. Ngapain, Pak? Supaya kita mati ke neraka. Nah, kalau kita bilang pasti sekali selamat tetap selamat, ya iblis nyantai-nyantai aja, saudara. Gua goda manusia, ujungnya dia selamat, ya ngapain juga gua goda, kan gitu. Ngerti, saudara? Ada amin, saudara. Nah, dengar baik, saudara. Di Yakobus 4 ayat 7, lihat. Ini firmannya agak banyak. Ya, catat aja di rumah. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Dengar baik ya. Kalau iblis tahu bahwa kita ini pasti selamat, ngapain dia bertarung dengan kita? Atau Tuhan berfirman, lawan iblis. Kenapa juga mesti kita yang suruh lawan gitu loh? Kenapa nggak Allah sendiri lawan gitu loh? Ya, ini beberapa yang saudara harus tahu. Kenapa iblis itu banyak namanya berperan di dalam kehidupan orang Kristen? Kenapa kita harus disuruh tunduk baru lawan iblis? Bukan lawan dulu baru tunduk. Berarti setan ngerti keselamatan masih bisa diambil, keselamatan masih bisa digoncang dalam hidup kita loh ya. Yesusnya tidak tergoncangkan. Nah, berarti keselamatan kita perlu diperjuangkan seperti dalam Filipi 2 ayat 12. Kerjakanlah keselamatanmu. Paulus berkata bahwa seperti perlombaan. Berarti ini kita lagi berlomba-lomba. Nah, terbukti banyak orang Kristen pelepasan. Ya, ada yang kesetanan, kelakuannya haleluya, kena santet, tidur diserang setan, ya gangguan gini, gangguan gitu, rumah mengalami keanehan lah, ada setan begini, setan begitu, dan lain sebagainya. Loh, kenapa? Karena iblis pengen mencuri semua apa yang dijanjikan Tuhan Yesus kepada kita. Berarti keselamatan kita perlu diperjuangkan. Yes. Dan iblis pengen ambil itu dengan segala tipu muslihat. Kayak kemarin saya sama istri saya diundang ya ke suatu rumah. Ditelepon, datang dong ke rumah. Ngapain sih? Ada setan di rumah saya katanya. Ya, jadi pembantunya dikerjain, saudara. Dan akhirnya kita datang, kita nyembah, dan setan itu genderuwo, saudara ya. Genderuwo tuh modelnya, mukanya serem, matanya merah, ya giginya tajam, ya bukan gigi hiu, saudara, gigi tajam, matanya merah. Ya, sama istri saya diusir dalam nama Yesus. Sampai hari kemarin kami datang lagi ke rumah orang itu dan bilang setannya enggak balik lagi. Ya, puji Tuhan. Saya mau sampaikan begini, saudara. Kenapa setan bisa hadir? Dan dengar baik, saudara. Kalau kamu nggak ngerti tipuan iblis, kena. Banyak orang Kristen tuh kena masalahnya. Makanya nanti di akhir zaman, di akhir zaman tuh kita udah era kita. Ya, Iran, Israel, US lagi bertarung seperti yang kita ketahui di berita-berita begitu heboh. Kita udah masuk di akhir zaman. Nanti waktu Yesus datang yang kedua kali, saya udah bersaksi ya, orang Kristen terangkat sedikit, yang diselamatkan nggak banyak. Kenapa, Pak? Karena tipuan iblis banyak kena dalam hidup orang Kristen. Nah, jadi jangan bilang bahwa sekali selamat tetap selamat. Itu salah satu tipuan iblis. Masa iblis ada di gereja, Pak? Yes, banyak sebenarnya. Makanya saya berkali-kali menghimbau teman-teman ya di sini, Bapak Ibu sekalian, carilah Tuhan. Bukan masalah kamu gereja di mana, tapi bagaimana rumahmu kamu berikan tempat buat kamu berdoa ngadep Tuhan. Itu jauh lebih penting. Bukan berarti saya bilang gereja nggak penting ya. Gereja itu sebenarnya bagi saya ya cuma pelataran semata, saudara. Ya, buat kita cuma sebatas belajar. Pada akhirnya kita akan praktek di rumah. Nah, seringkali kita sebagai orang Kristen tidak praktek di rumah. Gereja sebagian yang penting,
Tapi dengar baik, terpenting adalah keintimanmu dengan Tuhan. Dan kalau saudara tidak ada keintiman, paling mudah itu gampang ditipu oleh iblis. Dan muncul sekali selamat tetap selamat. Yang herannya orang Kristen bilang, amin. Amin apaan saya bilang. Hati-hati, nanti kamu ngomong amin-amin taunya mati. Munculnya panas lagi, bukan di sorga saudara. Kok ini panas, nggak sesuai dengan firman yang dikhotbahkan pendeta. Hati-hati ya, pendeta pun juga manusia ya. Yesus mengajarkan belajarlah dari roh, dari dia. Dari siapa? Dari Roh Kudus ya, di dalam Yohanes 14 ayat 26 ya. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang diutus oleh Bapakku dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan. Belajarlah dari Roh Kudus. Bukan berarti kita nggak perlu belajar sama pendeta Pak, perlu saudara, tapi lebih perlu intens dengan Roh Kudus, karena dia ngajar tanpa kepalsuan. Kita bisa, manusia bisa berubah, Roh Kudus tidak akan berubah, sebab dia Allah. Yang percaya katakan amin. Nah lanjut, apa saja tipuan iblis dalam hidup orang Kristen sekarang ini? Ya ingat ya, di dalam 2 Korintus pasal 11 ayat yang 14 ya. Kalau dibilang Pak, di gereja memang bisa Pak, iblis muncul, bisa. Hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Ya, ini ayat. Jadi jangan berpikir bahwa, wah ini suara Tuhan, belum tentu. Ya, jadi iblis aja nyamar jadi malaikat terang, ya membawa firman Tuhan. Iblis nggak takut saudara dengan dengerin firman, nggak takut saudara. Dia hafal firman kok ya, tapi dia tidak pelaku firman. Nah ini yang saya mau sampaikan, apa saja sih tipuan iblis dalam hidup orang Kristen sekarang ini, untuk tujuan apa iblis mau menipu kita ya, yang tidak lain adalah imanmu yang jadi incaran, dan keselamatanmu yang saudara pegang itu bisa terlepas, bisa terambil. Nah saya percaya saudara itu cinta Tuhan, tapi belajar firman ini. Karena kenapa Pak? Biar kita nggak gampang ditipu si setan itu saudara. Ya lihat di dalam 1 Raja-Raja 13 ayatnya yang ke 18 langsung ya. Nanti baca di rumah saudara. Ya saya berharap kalau saudara cinta firman Tuhan, belajar dari rumah. Baca kembali di rumah dari ayat pertama atau dari ayat 7. Ya. Saya langsung lompat aja biar cepat saudara. Kalau baca dari ayat 7 kelamaan. Ayat 17 dulu lah. Sebab telah diperintahkan kepadaku atas firman Tuhan, jangan makan roti, minum air di sana. Jangan berjalan pulang melalui jalan yang telah kau ambil itu. Lalu jawabnya kepadanya, aku pun seorang nabi juga seperti engkau, dan atas perintah Tuhan seorang malaikat telah berkata kepadaku, bawa dia pulang bersama-sama engkau ke rumahmu, supaya ia makan roti dan minum air. Tetapi ia berbohong kepadanya. Nah dengerin saudara, di sini diceritakan ada seorang nabi muda. Ya saya kasih ilustrasi aja biar gampang. Ada seorang nabi muda tegur Raja Rehabiam, karena Raja Rehabiam menyimpang. Nyimpangnya apa Pak? Ya saudara cari tahu sendiri. Ditegur oleh nabi muda ini, ya marah Raja Rehabiamnya. Ya, kalau orang Kristen ditegur biasanya ngambekan saudara, bukannya terima, ngambekan. Raja ini marah, suruh tangkap nabi muda ini. Nah, waktu mereka mau nangkep, tangannya kejang-kejang. Ya, kena stroke atau apa, pokoknya kejang-kejang. Wah. Dan raja itu melihat bahwa nabi ini diproteksi oleh Tuhan, dan akhirnya Raja Rehabiam tunduk dengan nabi ini. Nah, nabi ini disuruh Tuhan untuk tegur raja ini. Ya, dan ada persyaratan, dari jalan di mana kamu berangkat jangan kembali kepada jalan yang sama. Itu perintahnya. Makanya saya baca dari ayat 17. Sebab telah diperintahkan kepadaku atas firman Tuhan. Ya, jadi firman Tuhan yang nyuruh si nabi muda ini. Sebentar, ini ada nih. Ayat 18. Ya, lihat. Lalu jawabnya kepadaku, aku pun seorang nabi. Jadi ada satu orang mengabarkan, di situ juga ada nabi tua. Thank you Tuhan. Ya, nabi tua dan mendengar kabar tentang nabi muda ini. Ya, dan nabi tua ini tanya, di mana nabi muda itu?
Akhirnya disamperin. Nah, nabi tua ini ngapain Pak? Ngajak makan dan minum. Biasanya kalau kita habis ibadah kan makan, minum kan gitu. Komsel, makan, minum. Ya, jadi nabi tua ini mendengar perbuatan nabi muda ini dan bertemu. Nah, waktu bertemu lalu ya, ayo makan. Ayat 17, firman Tuhannya, jangan makan roti atau minum air di sana. Jangan berjalan pulang melalui jalan yang telah kau ambil itu. Lalu jawabnya kepadanya, ya, jadi lalu jawabnya kepadanya ini si nabi tuanya, aku pun seorang nabi juga seperti engkau. Dan atas perintah Tuhan, seorang malaikat telah berkata kepadaku bahwa dia pulang bersama-sama engkau ke rumahmu supaya ia makan roti dan minum air. Tetapi nabi tua ini berbohong kepadanya. Saudara ngerti kan? Di dalam Israel itu ataupun tanah Yehuda, di sini lagi diceritakan Yehuda, karena Yehuda dan Israel sedang berpisah atau pecah. Ya, jadi Israel utara dan selatan. Selatan dipegang orang Yehuda. Nah, dengar baik saudara. Dengerin ya. Kenapa Tuhan nggak pakai nabi tua ini? Kenapa? Suka berbohong. Dan kebohongannya dia dipakai buat nipu nabi muda ini. Yes, Tuhan suruh namanya nabi muda ini jangan makan, jangan minum di negeri itu. Jangan pulang seperti di mana kamu datang. Misalnya jalannya dari jalan Sudirman, pulangnya jangan lewat Sudirman lagi, lewatlah mana lah terserah, tendean kak segala macam. Dan nabi tua ini datang, enggak, Tuhan suruh kamu makan, ayo kembali ke jalan itu, Tuhan suruh. Dengar baik ya, iblis sekarang ini nipu pakai firman. Makanya di gereja kamu harus hati-hati, bukan tempat yang aman sekarang ini. Kenapa Pak? Kamu harus tahu firman saudara, supaya firman itu, dengar baik ya, firman itu bisa dipakai orang jahat ya dan mencelakakan kita loh. Firman memang harusnya baik dan tujuannya untuk menyelamatkan kita sebagai orang percaya. Tapi kadang ada oknum yang memakai firman Tuhan sembarangan dan berbohong atas firman itu. Contohnya Pak, kemarin saya dengar satu hamba Tuhan berkata gini, siau itu nggak apa-apa. Di gereja lo ngomongnya. Saya bilang, siau itu boleh dari mana? Saya bilang, ini orang ngawur ngokotbah kayak begini. Kenapa? Pakai firman dia. Gak apa-apa siau, itu kan budaya. Dengar baik saudara, kalau dari saya boleh nggak Pak? Tidak boleh. Kenapa tidak boleh Pak? Ada ramalan di dalamnya. Kamu mau hidup dalam ramalan kuasa iblis atau hidup dalam rencana Tuhan? Ayo, pertanyaan saya itu aja, simple. Siau itu dari mana Pak? Dari malaikat jatuh. Daniel 2 ayat yang pertama. Ada amin saudara. 1 Raja-Raja 2 ayat yang ke pasal 13, ayat yang 18. Ya, siau itu dari mana Pak? Dari ramalan. Makanya kan dibilang siau babi misalnya ya, ini yang ribut dari Medan, dari babi kan lagi ribut. Tahun ini sial, makan tuh sial. Loh, saya orang Chinese. Saya tiap tahun ritual saudara. Tahun ini nih, wah, apa ya namanya? Siau saya kan, ya amit-amit lah sekarang patahkan dalam nama Yesus. Ini dulu ya, saya ngomongnya dulu, bukan sekarang. Kalau sekarang saya enggak pernah lagi, karena saya tahu Yesus menebus dosa saya. Tidak ada rencana iblis bisa tembus. 1 Yohanes 5 ayat 18. Amin saudara. Nah, waktu saya dibilang, saya siaunya dulu ya, tikus tahun ini ciong. Wah, saya harus bawa ritual saudara, supaya ciong itu nggak kena di tahun kehidupan saya. Nanti ada bencana ini, bencana itu. Kalau saudara yang beragama seperti saya dulu, yang serius, pasti ngelakuin itu. Ya beli kura-kura lah, beli ikan, beli burung lah. Betul, ada yang pernah ngelakuin kayak gitu.
dibuanglah nanti di alam, saudara, di danau kah, di laut kah, pokoknya di alam bebas. Ada yang pernah ngelakuin kayak gitu juga? Sama seperti saya dulu. Ya, pangseng. Nah, iya betul. Ya, benar ya. Benar ya. Ini bukan hanya ngomongan saya tuh, ya beberapa. Betul, saudara. Dan itu supaya apa? Buang sial namanya. Nah, artinya hidup saya dalam rencana yang megang ramalan itu. Dan saya mau kasih tahu, saudara, di dalam Tuhan tidak ada namanya sial-sialan, saudara. Kalau hidupmu takut Tuhan, tidak ada sial-sialan, saudara. Ada amin, saudara. Ada lagi orang Kristen dapat terlibat dengan horoskop. Wah, saya Sagittarius, saya Virgo, saya ini. Hati-hati, saudara. Dan saya lihat ada hamba Tuhan bilang tidak apa-apa. Saya bilang apanya, nggak apa-apa. Sekarang lagi nanya lagi nih, ya. Dulu lagi rame tuh kemarin. Akhirnya ketahuan bohongnya kan di TikTok ini. Kodam saya apa? Yang nanya beberapa orang Kristen. Haleluya, saya bilang. Ya, dan saya mau sampaikan, saudara. Shalom. Beberapa pengkhotbah ngomong kayak gitu. Sekali selamat tetap selamat. Pakai ayat ini, kasih karunia. Saya melihat bahwa iblis itu luar biasa pinternya. Dia pakai kuasa kalah, mikir pakai otak dia. Ngapain? Ngelabuin banyak orang, anak-anak Tuhan. Dengan segala tipuannya untuk membuat orang Kristen kecewa dengan Tuhan. Satu di antaranya ya. Ini saya bukan mau minta uang ya. Kayak kita ngomongin sedikit lah ya, saya singgung ngomongin perpuluhan. Kenapa banyak orang Kristen nggak perpuluhan? Ya pertama, dengar baik ya. Kenapa Tuhan suruh kita perpuluhan? Kemarin saya udah khotbahin itu. Ya, saudara tinggal cari. Saya bukan minta uang ya. Saya pengen jelaskan sedikit. Perpuluhan itu supaya mempertahankan iman kita. Memang itu ketaatan. Ya, saya bahas itu. Dari perjanjian baru, dari perjanjian lama, saya buka semua. Nah, tujuannya apa? Tuhan ngasih perintah itu dahulu. Kenapa? Iblis pengen curi iman kita soalnya. Dan beberapa orang kena, bisa kecewa dengan pendeta, dengan gereja dan lain sebagainya. Ujungnya kita nggak jadi pelaku firman. Kenapa? Yang dulunya melakukan, tiba-tiba melihat itu, kita kecewa. Dia pakai uang saya apa, bla bla bla, macam-macam lah dengan berbagai cerita. Oh, ada pendeta bilang tidak usah, Pak. Ayatnya di mana kalau bilang tidak usah? Itu satu aja dulu. Saya melihat itu semua. Wah, betul juga saya bilang. Bahwa iblis ini udah nimbrung di dalam. Beberapa orang Kristen kena tipu ya, yang disalahkan Tuhannya. Dan setan berhasil jebak banyak orang Kristen. Ujungnya hidup saudara. Ya, lihat ayat 18. Lalu jawabnya kepadanya, aku pun seorang nabi juga seperti engkau. Ya, lihat ayat 18. Atas perintah Tuhan, ya, pakai nama Tuhan tuh nggak takut-takut saudara untuk berbohong. Malaikat telah berkata kepadaku, bawa dia pulang bersama engkau ke rumahmu, supaya ia makan roti dan minum air. Tetapi ia berbohong kepadanya. Lihat ayat 19, apa yang terjadi? Kemudian orang itu kembali bersama-sama dia, lalu makan roti dan minum air di rumah. Sedang mereka duduk menghadapi meja, datanglah firman Tuhan kepada nabi yang telah membawa dia pulang. Dengar baik ya. Ayat 19 ini dulu. Kemudian orang itu kembali, dengerin ya. Karena apa? Salah pengajaran. Tuhan suruh lu kembali. Dengerin saudara ya. Kalau Tuhan bicara dalam hidup saudara, misalnya gini, saudara kok tiba-tiba dengar suara Tuhan lagi berdoa, kamu pasti sembuh. Nah, seringkali kita akan berpikir, kapan sembuhnya? Itu yang pertama. Kok nggak sembuh-sembuh? Itu pertanyaan natural tuh. Ya. Dan seringkali kita nggak memegang teguh. Kalau Tuhan berbicara, tidak akan berpindah.
Ini saya ulangin, ya saya kenapa Pak? Saya mengajarkan ini karena saya juga pernah ditipu, saudara. Saya baca Alkitab tapi nggak terlalu paham. Nah ini yang saya mau sampaikan. Kalau Tuhan berbicara dalam hidup Bapak Ibu sekalian, entah saudara lagi baca Alkitab, lagi nyembah, lagi berdoa, lagi sujud, apapun lah whatever itu, tiba-tiba saudara terima pesan Tuhan, entah dalam roh, dengar suara, lewat mimpi lah, ya Tuhan punya berbagai cara. Tiba-tiba, ya dengar baik saudara, saudara mulai meragukan, hati-hati saudara. Ataupun juga ada dengar suara yang berikutnya, yang kedua, yang ketiga, dan mengubah suara yang pertama, hati-hati saudara. Kenapa? Karena Tuhan itu kalau berbicara, yang setelah saya pelajari, dia kalau ngomong A, nggak akan pindah ke B. Sampai mati ya A ya A. Itu firman Tuhan yang saya kenal. Ya jadi kalau Tuhan bilang, kamu akan diberkati. Seringkali kita bilang, kapan, mana? Kan gitu. Muncul keraguan, itu cuman perasaan kali. Nah, kamu mulai merubah firman Tuhan, berubah ke hatimu dan pikiranmu, atau iblis pengen curi semua apa yang sudah difirmankan Tuhan. Nah, kalau kamu tidak pegang dengan kuat, hilang. Ya, lihat ayat 19. Kemudian ya, orang itu kembali bersama-sama dia lalu makan roti dan minum air. Ya, awalnya Tuhan bilang apa? Jangan makan dan jangan minum di negeri itu. Jangan kembali kepada jalan di mana kamu datang. Nabi tua ini muncul ya sebagai hamba Tuhan misalnya. Tuhan berbicara pada saya, ayo makan. Ya si nabi mudanya bilang ini, nggak boleh kata Tuhan. Tuhan kok suruh saya yang kedua kalinya, ayo makan. Sejak dia dengerin orang itu ataupun manusia itu, kemudian apa? Lihat. Orang itu kembali bersama-sama dia lalu makan roti dan minum air. Dengerin. Beberapa orang Kristen serius dengan Tuhan. Ya, nggak semua orang dengar firman itu ada yang bertumbuh, ada yang enggak juga. Makanya banyak orang pada akhirnya dengerin firman, ini bukan salah firmannya ya. Ini soal yang ngajarinnya ngawur, saudara. Sekali lagi saya ulangin, bukan salah firmannya loh. Firman itu bisa dipakai yang benar, bisa dipakai yang jahat. Seperti orang Taurat. Dipakai yang ngawur, saudara. Kamu akan kembali hidup dalam dosa kembali. Dan beberapa orang melakukan itu. Saya kenal orang berzina, saudara. Jadi hamba Tuhan. Setelah jadi hamba Tuhan, berzina lagi. Lalu kenapa? Oh, kasih karunia Tuhan ngampunin saya. Ngawur saya. Kalau kamu namanya masuk jebakan iblis, berpikir bahwa kasih karunia bisa melakukan dosa, kamu kena jebakan iblis. Cirinya bagaimana Pak? Hidupmu kembali dalam dosa yang sama, bahkan lebih parah daripada sebelum kamu kenal Tuhan. Bahwa Tuhan itu baik Pak, iya baik memang. Tapi kita jangan memperlakukannya dengan buruk. Ada orang pemarah, kenal Tuhan, damai sejahtera. Ya doa syikara pataka sampai tangannya gemeter-gemeter. Tuhan tuh penuh kasih, bla 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 bla. Ya setelah dengar firman begitu, Tuhan tuh ngampunin. Jadi pemarahnya lebih pemarah daripada sebelum kenal Tuhan. Beberapa orang Kristen seperti itu. Ayo, betul apa betul? Kamu kena jebakan setan. Ya selingkuh ya. Bertobat, dijamah nangis saudara. Ya dijamah gereja nangis. Ampuniku Tuhan. Dengar firman ke gereja setahun, 2 tahun, selingkuhannya tadinya 1 jadi 5 saudara. Ayo, ya terima kasih. Loh, ini awalnya ngikutin Tuhan loh nabi muda ini. Jangan makan, jangan minum, dia ikutin. Dengar pengajaran yang ngawur saudara, muncul nabi tua. Kenapa nabi tua ini nggak dipakai? Tukang bohong soalnya. Banyak, mohon maaf ya, banyak oknum juga di dalam gereja sekarang. Saya nggak bilang gerejanya yang salah, manusianya saudara. Itulah sebabnya saudara perlu kenal Tuhan, bukan hanya dari sisi Tuhannya. Lihat strategi setan itu bagaimana.
Dan beberapa orang bisa jalan dengan Tuhan cuma sebentar. Habis itu tercuri imannya oleh iblis dengan segala tipuannya. Kamu akan hidup sama persis, bahkan lebih parah daripada sebelumnya. Dulu judi ya, di jamaah Tuhan, wah Tuhan baik. Yesus luar biasa. Suatu hari saya ketemu satu anak muda, saudara. Dia dari kaum Kedar. Dari kaum Kedar ya. Kaum Kedar itu apa Pak? Ya sepupu kita lah ya. Yang kelakuannya agak liar, saudara. Ya, dan dia di jamaah Tuhannya lupa ketemu Yesus apa gimana lah, lupa saya. Ketemu Yesus, wah bertobat. Ya. Bertobat, baca firman, wah luar biasa. Doain orang segala macam. Hari ini saya lihat di Facebooknya dia, hari ini ngapain? Bertapa saudara di Bali. Ternyata firmannya salah. Inilah yang benar ya. Ngapain di Bali begini saudara? Ya disiram air. Agama apa tuh ya? Baca sendiri aja lah ya. Yang tahu lah. Di Bali. Betapa dia. Dan pindah agama itu. Kenapa? Yang ngajarin. Ada lagi satu teman saya. Ini orang TikTok nih. Pernah datang temuin saya. Ya, dan dia dari apa ya? Saya nggak bisa ngomong vulgar, saudara. Dari salah satu perkumpulan agama sebelah lah pokoknya. Dan dia lihat dia disuruh jadi martir, saudara. Ya buat meledak, dar gitu. Ya yang tahu lah ya. Dia lihat pengajarannya kok begini gitu loh di agamanya dia ya. Akhirnya dia berpandangan ini nggak sehat ajaran agama ini. Pindahlah dia ke agama kita, ke Kristen, terima Yesus. Waktu dia terima Yesus, saudara tahu ya, dia diusir, dibuang segala macam dan ketemu dengan saya. Waktu dia ketemu dengan saya bilang kamu kalau nggak hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan, hidupmu akan tragis, lebih tragis daripada yang pertama. Seperti itu. Oh saya kalau khotbah nggak pakai main-main, saudara. Oh siapa? Amin Pak. Ya, kan orang Kristen begitu, siap amin doang, saudara. Dan akhirnya mohon maaf ya, dia gay ternyata. Saya baru dikabarin, saudara. Lihat bagaimana Tuhan bongkarin dosanya dia. Ternyata dia hidupnya dalam Kristen jadi gay. Pergi dia dari Jakarta ke Jogja kalau nggak salah. Tuhan yang mana yang harus saya ikuti? Ya dia mungkin ketemu satu pemuka agama yang lain ya, dikabarkan bla 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 bla, membelot, saudara. Saya mau sampaikan begini, saudara. Iblis itu penuh dengan tipuan. Kamu jangan berpikir kamu tuh hidup wah tenang-tenang aja. Saya kenal banyak hamba Tuhan. Wah iblis begini nih, dia begini nih. Awalnya saya pikir masa iya sih. Dan after saya belajar kekristenan, saya pikir itu betul. Iblis itu penipu, saudara. Dan dia penuh dengan trik, dengan rayuan. Dan beberapa orang Kristen hidupnya kembali dalam dosa, bahkan lebih parah daripada sebelum saudara kenal Tuhan. Kalau saudara hari ini tidak bertobat, hati-hati saudara. Ingat ya, Adam dan Hawa itu ditipu sama iblis. Pakai apa? Pakai firman Allah sendiri. Ya di dalam Kejadian pasal 3. Yang ditipu siapa? Hawa. Kenapa Pak Hawa? Karena yang dengar firman Adam, bukan Hawa. Yang disuruh jaga, yang disuruh oleh Allah itu Adam, bukan Hawa. Ya, yang dapat firman, yang dapat perintah itu Adam, bukan Hawa. Baca makanya firmannya. Waktu Allah berfirman, Hawa belum lahir. Adam dulu udah muncul, Hawa belum lahir, saudara. Belum muncul lah ibaratnya. Baca dengan detail. Nah, yang digoda, yang ditipu siapa? Hawa. Kenapa iblis ngincer Hawa? Karena dia nggak ngerti firman. Dikecohin. Ya. Dan Hawa juga ibaratnya ngerayu. Dia dengerin ya, iblis tuh licik loh. Dan dia tahu siapa yang bisa dijatuhin di dalam keluarga saudara.
Sekali lagi ya, iblis itu tahu bagaimana menjatuhkan saudara. Dari sisi mana? Dari sisi uang, dosamu, keributanmu, kemarahanmu, kesabaranmu. Dia tahu bagaimana mancing supaya kamu itu jatuh dan kena, namanya the trap of devil. Kenapa Hawa yang dia diinceran iblis? Karena dia nggak dapat firman. Nah, beberapa orang Kristen kenapa bisa ditipu iblis? Karena kamu nggak baca firman. Dan di akhir zaman, ya saya udah 2 kali nih ngomongin ini. Kebetulan apa enggak ya saya nggak tahu. Bagi saya nggak ada yang kebetulan. Ya, beberapa saya menyampaikan bahwa hati-hati saudara dengan tipuan iblis. Kenapa iblis ngincarnya Hawa? Kalau dia langsung ke Adam, dia tahu, Adam tahu persis Allah tuh berbicara detailnya bagaimana. Hawa tuh nggak tahu, cuma dengar doang dari Adam. Dan beberapa orang yang cuma dengar firman doang tanpa baca sendiri firmannya, kamu gampang ditipu setan. Ada lagi hamba Tuhan bicara begini, ini banyak loh pendeta ngomong begini. Keselamatan bukan karena perbuatan kita. Ayo, benar dengar? Pernah dengar? Ya, jangan ngejat saya dulu, saya terangin dulu. Ini saya dengar dari banyak pendeta ngomong, keselamatan bukan karena perbuatan kita, bukan dengan perbuatan. Bahkan ada pengkhotbah, Abraham diselamatkan bukan karena perbuatannya. Saya dengar begitu, saya pikir penyesatan saudara. Dengar baik saudara, keselamatan itu harus diimbangi dengan perbuatan. Kalau Yesus pengen nyelamatin kita tanpa perbuatannya, ya dia nggak usah turun ke bumi saudara, di sorga aja saudara. Gue mau nyelamatin dia, gue mau nyelamatin dia. Keselamatan itu sangat berhubungan dengan perbuatan saudara. Anda tidak selamat ke neraka juga dilihat dari perbuatan saudara. Anda narkoba mulu, ya, melacur mulu, oh ini ke neraka. Kenapa? Dari perbuatanmu. Anda dikenal Tuhan, ya Bapak Ibu dikenal Tuhan dari mana? Dari perbuatanmu, bukan dari namamu. Lihat Yakobus 2 ayat 17. Ya nanti saya sedikit kasih keterangan seperti kemarin saya bersaksi ya, supaya nanti analoginya gampang kamu angkat. Ya saya nggak setuju dengan namanya keselamatan tanpa perbuatan dari Hong Kong. Saya bilang mana ada begitu. Ada orang digaji kerja nggak pakai perbuatan saudara, mana ada saudara. Lihat, demikian halnya dengan iman. Jika iman tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya apa? Mati ke neraka saudara. Saudara punya iman, oh bukan karena perbuatanmu, ngawur ya saya bilang. Memang keselamatan kita ke sorga bukan dari kita, dari Yesus. Tapi perbuatan kita sangat amat menentukan bisa diselamatkan atau enggak. Bukan hanya iman semata. Yang penting kita percaya Yesus. Ngaco aja saya bilang. Maka Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 12, barang siapa percaya kepadaku, melakukan apa yang aku lakukan, memang itu bukan perbuatan. Ada amin saudara. Kalau Yesus bilang percaya padaku, selamat. Atau buktinya kita masih hidup sampai hari ini. Kita lagi gambling, neraka apa surga nih. Ada amin saudara. Ngerti di sini. Kenapa? Gereja pakai firman kayak begitu. Gimana anak-anak Tuhan mau bener saudara? Kita ngomong ayo baca firman, banyak yang nggak baca. Apalagi bilang nggak usah baca firman, soalnya sudah selesai di kayu salib. Wah, beberapa saya dengar kayak begitu, saya bilang matilah kita ini. Dengerin khotbah kayak begini, saya bilang mau komplain dia hamba Tuhan. Beberapa teman-teman saya ngomong begitu. Ngerokok nggak apa-apa, nggak apa-apa, sudah di kayu salib, sudah ditebus, semuanya sudah selesai. Kalau sudah selesai, kenapa kita masih di bumi, nggak di sorga sekarang gitu?
ya dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Yesus, blok langsung ke sorga, saudara. Kenapa masih di sini gitu loh pertanyaannya? Kenapa Bapak Ibu masih dengerin TikTok gitu? Artinya belum selamat, saudara. Selamat tuh yang bagaimana Pak? Ya di sorga, kamu udah berada di sorga tuh selamat namanya. Di satu tujuan tempat yang namanya selamat di mana? Di sorga, bukan di bumi. Apalagi di neraka itu tidak selamat, saudara. Saya kasih contoh ya. Ini banyak loh di khotbah kayak gitu. Bukan hasil perbuatanmu. Ya, saya bukain dulu ayat kemarin. Ayat apa itu ya? Saya lupa ini, soalnya saya kurang. Efesus 2 ya, ayat yang 8 dan 9. Coba buka di sini. Nah, ini saya bahas. Ini pernah saya bahas sebenarnya. Cuma sedikit saya singgung dulu ya, karena ada hubungannya dengan firman malam hari ini. Ini banyak loh digaungin di gereja-gereja yang notabene gereja besar. Sebab kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Dengar baik, saudara. Ya, kemarin saya udah jelasin ini, tapi nggak apa-apa tak jelasin lagi. Saya kasih contoh begini. Saya punya sepupu. Ya, sepupu saya ini tanya saya. Ya, dia panggil ke saya, gue mau bisnis sama orang ini nih. Ya, sebutlah kakaknya dia sendiri sebenarnya. Ya, jadi sepupu saya bilang, saya mau kerja sama koko saya. Dia bilang, boleh nggak? Nah, karena dia tanya saya bilang tidak boleh. Lo kenapa? Ya, lu jangan tanya banyak kenapanya, pokoknya tidak boleh udah. Nah, dengar baik saudara. Waktu dia dengar dari saya, oh nggak boleh ya, berarti harus ada perbuatan dong. Lu mau kerja sama apa enggak? Perbuatan lu tinggal 2 nih, tentuin. Dan akhirnya dia dengerin nasihat saya. Perbuatan dia adalah tidak mau kerja sama, seperti nasihat saya. Kenapa? Karena kamu akan ditipu sama orang ini. Betulan saudara, kokonya nipu. Dia kerja sama orang lain itu kena tipu 120 juta kalau nggak salah, apa 200 juta. Ditipu sama orang ini. Yang tadinya mau kerja sama sepupu saya. Nah, karena dia dengerin saya sebagai penasehat, dia berbuat sesuai nasihat yang saya sarankan, akhirnya dia selamat, uangnya selamat. Nah, saya mau sampaikan gini saudara. Nah, dia duit dia tidak tertipu atau selamat uangnya dari siapa? Saya. Dengerin nasihat saya. Nah, maksudnya gimana Pak? Sama seperti Allah. Allah ngasih tahu jalan-jalannya, dia menasihati kita. Ayolah terima aku sebagai Tuhan Juru Selamat. Nah, perbuatannya kamu harus ikutin sesuai dengan nasihat Allah itu sendiri. Nah, kalau perbuatannya kamu nggak mau denger, ya kamu ditipu sama orang itu. Jadi kalau ditanya keselamatan tanpa perbuatan, dari mana saudara? Ya kamu harus ngikutin perbuatannya apa? Seperti saran Allah. Nah, sepupu saya uangnya selamat, kenapa? Karena saya memberi saran. Jangan. Nah, sama dengan Allah. Ya, saya nggak mau nyamakan diri saya dengan Tuhan. Ini kasih analogi supaya teman-teman pinter gitu ya. Berarti perbuatan itu juga harus ada. Nah, makanya kenapa banyak orang Kristen ya susah menginjil. Kenapa? Terlalu banyak ngomong firman, perbuatannya nggak ada. Karena di gereja didoktrin, bukan perbuatanmu, bukan perbuatanmu. Terima kasih Kak WHY, ya Wahyu ya saya. Kenapa banyak orang nggak bisa terima Yesus? Ya itu karena gereja ngajarinnya begitu. Bukan karena perbuatanmu, bukan karena perbuatanmu. Dari perbuatanlah kita ini jadi orang Kristen atau agama yang lain, kita bisa lihat. Orang dunia nggak butuh firman, dia butuh perbuatan kita sebagai orang percaya. Nah, beberapa orang nggak bisa. Nah, setan berhasil masuk, ngedoktrin banyak orang percaya. Saya sebenarnya waktu ayat begini muncul, saya pun bertanya Tuhan, apa benar Tuhan tanpa perbuatan?
Kalau tanpa perbuatan terus kenapa kita masih di bumi? Nggak mati langsung ke sorga sejak saya dibaptis? Kan pertanyaannya begitu, saya simpel saudara. Ya Tuhan tuh kasih saya analogi seperti itu. Saya pikir itu betul. Jadi hidup itu perlu Pak tanpa harus dengan perbuatan. Dengar baik ya. Kita bagaimana tahu Abraham itu punya iman kalau nggak ada perbuatannya yang diceritakan? Kita bagaimana bisa tahu Daud itu begitu hebat kalau perbuatannya tidak diceritakan? Bagaimana kita bisa tahu ya Yesus penuh kasih kalau perbuatannya kita nggak lihat? Bagaimana kita bisa tahu? Ya karena kita nggak lihat Yesus kok, cuman diceritain. Ada amin saudara, ngerti di sini? Ya, jadi kalau saudara bilang sebagai orang Kristen Pak diselamatkan, ya ada perbuatannya. Siapa bilang nggak ada perbuatan? Ya saudara ngerokok depan orang gitu ya, terus narkoba begitu. Yang orang nggak perlu pakai agama pun ngeliat kelakuanmu buruk. Ngomongin Yesus tambah diludahin saudara yang ada. Ya lu jangan ngomongin Yesus, kelakuanmu menjijikan. Ya emang keselamatan diberikan oleh Allah, tapi tetap saudara ya pemberian itu saudara mengikuti nasihat-nasihat firman Tuhan untuk kita lakukan. Jadi jangan bilang, oh keselamatan bukan ditentukan dari kebaikan kita. Memang betul saudara. Tapi ingat ya, saya harus ngomong dua-duanya. Ya keselamatanmu bukan perbuatan baikmu. Ya tapi dari Tuhan Yesus. Tapi orang mengikuti Yesus pasti berbuat baik. Itu pasti saya lengkapin kata-kata itu. Kenapa? Karena jangan kita ngomong cuma separuh saudara. Oh bukan karena perbuatan baikmu kamu diselamatkan, tapi karena Yesus. Cukup sampai di situ, orang akan menerawang berpikir berarti gue bisa ngelakuin apa aja dong. Ayo betul apa betul? Nah ini yang saya nggak mau menyesatkan anak-anak Tuhan. Kalau saudara harus tahu ya memang keselamatanmu bukan karena perbuatan baikmu, tapi orang yang percaya keselamatan dalam Yesus berbuat baik loh. Kan gitu harusnya. Ya jadi impact kita ikut Yesus ada perbuatan baik gitu. Jadi jangan dibilang ikut Yesus nggak usah berbuat apa-apa, ngawur aja. Ya lanjut ke dalam firman-Nya. Ya ngerti ya saudara ya, saya berdoa saudara ngerti apa yang saya mau sampaikan malam hari ini. Nah iblis masuk pakai firman saudara, dan pakai firman dengan perkataan sekali selamat tetap selamat ya, dan ngomong bahwa keselamatan bukan karena perbuatanmu. Kata siapa saya bilang ya, harus ada perbuatannya. Emang baptisan bukan perbuatan, saya bilang. Ya kita di kamar diem aja, nggak usah, yang penting gue percaya Yesus. Ya harus ada perbuatannya ya, jadi harus ada tindak lanjutnya saudara, untuk namanya actionnya di dalam Tuhan. Nah kalau saudara berpikir bahwa itu semua nggak berlaku, ya mohon maaf, kamu kena tipu iblis saudara, yang walaupun yang ngajarin notabene oknum hamba Tuhan. Kalau semua tanpa perbuatan, orang dunia makanya jarang bertobat. Padahal orang dunia butuh perbuatan. Karena saudara cuma mengandalkan iman tanpa perbuatan, mati. Banyak orang mati ke neraka. Firman-Nya Yakobus 2:17 berkata apa? Iman tanpa perbuatan adalah mati. Mati di sini Roh Kudus sampaikan, banyak orang punya iman tanpa perbuatan mati ke neraka saudara. Karena perbuatan itu juga sangat menentukan bagaimana kita punya iman. Yesus datang ke bumi lewat perbuatan. Ya dengar baik ya, Yesus pakai perbuatan, jarang ngomong pakai ayat loh. Saudara boleh cari dan pelajari 4 kitab Injil itu. Yesus lagi menginjil, dia jarang pakai ayat saudara, tapi pakai perbuatan. Tapi ketemu orang Taurat, dia baru ngomong ayat. Artinya orang dunia tidak butuh begituan, tapi perbuatan kita ini. Ya amin saudara. Saya ulangin, Yesus waktu dia menginjil jarang ngomongin ayat. Dia nolong orang, nyembuhin orang, bangkitin orang mati, nggak pakai ayat saudara. Firman Tuhan begini, nggak ada saudara. Tapi waktu dia ngomong sama orang Taurat baru keluar ayatnya. Perhatiin aja. Berarti perbuatan itu sangat penting. Nah iblis tipu yang pertama pakai apa Pak? Pakai firman. Yesus pernah loh bertemu dengan iblis di dalam Lukas 4. Ya,
Saya bukain dulu. Lukas 4 ayat yang ketiga. Iblis nggak takut firman, saudara. Ya, iblis nggak takut di gereja. Kalau Yesus hadir, dia baru ngeri, saudara. Lalu berkatalah iblis kepadanya, jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti. Ya, lihat ayat 4. Jawab Yesus padanya, ada tertulis, manusia bukan hidup dari roti saja. Ayat 5. Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Ayat 6. Kata iblis padanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki. Dengar baik, saudara. Iblis coba pakai firman jatuhin Yesus. Ya, coba tipu iblis, coba tipu Yesus pakai firman. Dan iblis bilang apa? Iblis berkata, segala kuasa itu, ya lihat ya. Kenapa ini penting? Karena ada yang tersembunyi, saudara. Dari yang saya pahami itu ada yang tersembunyi. Sebentar ya. Ini sebentar. Nah, udah cukup lah saya. Nah, lihat ya. Kata iblis padanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepada Yesus, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku dan aku memberikannya kepada siapa saja kehendaki. Dengerin ayat ini. Ayat ini kenapa, Pak? Ini penting. Ada pewahyuannya di sini. Pewahyuannya apa? Iblis berkata kuasa itu sudah diberikan kepada iblis. Lu sembah gue, di dalam Matius pasal 4 ayat 8 berkata, lu sembah gue berikin kuasa kepada Yesus. Maksudnya begitu. Ya. Dan Yesus itu enggak bodoh, saudara. Yesus itu bilang apa? Kuasa itu turunnya ke dia, bukan ke iblis. Tahu dari mana, Pak? Coba lihat Matius pasal 11 ayat yang ke-27. Ya, catat-catat aja ayatnya, pelajari di rumah. Supaya semua telah diserahkan kepada Yesus oleh Bapa. Tapi tadi iblis ngomong apa? Kuasanya, kemuliaannya ada padaku, diserahkan padaku. Gue pengen serahin ke lu Yesus. Misalnya ini bahasa saya. Dia ngapain? Nipu iblis, nipu Yesus. Dan Yesus bilang apa? Di dalam Matius 11 ayat 27, semua udah diserahinnya kemana? Ke Yesus. Nah, di sini ayat 27 berkata, ya oleh Bapakku tidak seorang pun mengenal anak selain Bapak. Dan dengar baik ya. Di sini Yesus nggak menjelaskan. Waktu Yesus jadi manusia, hakikatnya Tuhan, dia tidak banyak berbicara terlalu terus terang, saudara. Tapi waktu Yesus terangkat ke sorga dan dia menjalani kematiannya dulu selama 3 hari dan bangkit di antara orang mati, dia baru bongkar semua jati dirinya. Lihat sekarang Matius 28 ayat yang 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diserahkan, diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Di ayat 27 tadi, Matius 11, Yesus cuma bilang semua telah diserahkan. Apa itu yang diserahkan? Dia tidak ngomong. Tapi setelah dia mengalami kebangkitan di antara orang mati, dia sebutkan sorga dalam tangannya Yesus. Yang percaya katakan amin, saudara. Nggak ada keselamatan di luar Yesus. Karena yang punya namanya keilahian Allah itu pemegang sorga, saudara. Ya. Nah, dengar baik, saudara. Nah, saudara jangan nyari lagi, nyari pemilik sorga siapa? Ya, saya pindah agama, Pak. Geblek, saudara. Demi suami, Pak, demi pacaran, Pak, demi nikahan, demi harta, Pak. Geblek, saudara. Pemilik sorga itu cuma Yesus. Diserahinnya ke dia. Ngapain lagi kamu pindah agama?
Ya, iblis itu pengen nipu banyak manusia, saudara. Oh, pakai logika Pak, ini logikanya oke Pak. Sebutin agama yang berlogika itu yang mana? Gak ada agama berlogika, saudara. Kalau agama berlogika itu bukan agama namanya. Ya, karena agama itu nggak mungkin bisa sinkron dengan logika manusia, tidak mungkin. Ada satu agama bilang reinkarnasi, mana mungkin itu, hitungannya gimana? Nggak ada mungkin, itu alam roh semua. Ya, jadi orang Kristen, oh ya ikut Yesus masuk logika. Ya logika siapa? Bagaimana Yesus membangkitkan orang mati? Caranya gimana? Nggak masuk logika. Agama yang satu lagi, yang satunya lagi, satu lagi, nggak ada satupun agama yang itu masuk logika tuh dari Hong Kong, saudara. Nggak ada lah ya. Itu yang pertama ya. Sejak namanya Nabi muda ini ditipu pakai firman, hidupnya kembali kepada jalan yang dimana dia tempuh. Artinya kalau hidupmu kembali dalam jalanmu yang dosa, kamu salah jalan. Kamu ditipu oleh iblis. Ya, yang kedua, iblis pakai suara Tuhan. Nah, di sini saya tanya, siapa Tuhan yang dikelabui pakai suaramu? Daud. Sebentar, saudara. Ini merosot mulu. Ya. Suara Tuhan. Nah, ini hati-hati. Ini banyak korbannya, saudara. Ya, saya udah dengar dari banyaknya orang Kristen korbannya nggak sedikit, banyak. Tapi saya nggak akan jabarin terlalu panjang, singkat-singkat aja biar firmannya cepat selesai. Ya, 2 Samuel pasal 24 dulu. Kalau saudara punya Alkitab, buka. Lihat di layar lah ya. Saya kasih bacaannya. 2 Samuel pasal 24. Saya pernah pelajarin ayat ini soalnya. Ya, siapa yang ditipu lewat suara Tuhan? Ya. Nanti saya kasih kesaksian sedikit. Nah, ini kesaksiannya agak vulgar ya. Nanti kamu mau percaya nggak percaya itu urusanmu ya. Saya nggak akan meresponi rasa percayamu atau tidak percayamu, karena itu urusanmu, bukan urusan saya. Saya cuma nyampein firman, mau percaya silakan, nggak percaya ya sudah, kan gitu. Ya, bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Ya, lihat. Ya, ini belum dimunculin lagi. Baca ya, sama-sama baca. Bangkitlah pula murka Tuhan terhadap orang Israel. Ya, ianya huruf besar. Ya, ianya bukan huruf kecil, ianya huruf besar. Menghasut Daud melawan mereka. Firmannya ya, maksudnya ia menghasut Daud melawan mereka. Firmannya, pergilah, hitunglah orang Israel dan orang Yehuda. Maksudnya bagaimana, dengerin ya. Nah, kata ia di sini, Daud menganggap itu Tuhan. Bahkan ada tulisan firman-Nya, pergilah, hitunglah orang Israel. Di sini Daud dihukum Tuhan. Kenapa? Karena ngitung orang. Dan bukan pada masa itu. Maksudnya gimana? Ini menganggap bahwa kemenangan Daud itu karena pasukannya dia, kekuatannya dia, maksudnya gitu. Dan itu jadinya kesombongan di hadapan Tuhan. Ya, jadi menganggap bahwa semua ini karena kehebatan mereka. Ya, terima kasih. Bukan karena Tuhannya. Inilah yang membuat Tuhan marah sama Daud, dan Daud kena hukuman. Ya, yang saya mau sampaikan begini, saudara. Daud dengar firmannya loh, tulisannya firmannya. Ya, Daud dengar apa? Firmannya, pergilah hitung. Setelah dihitung, dia disalahin Tuhan. Loh tuh. Jadi Daud berpikir, loh, gue dengar suara siapa kalau kayak gitu? Tuhan yang nyuruh, Tuhan juga yang ngomel gitu kan, bahasanya begitu. Nah, coba lihat 1 Tawari 21. Ya, 1 Tawari 21 ayat yang pertama. Lihat, ini cerita yang sama. Iblis bangkit melawan orang Israel, dan ia membujuk Daud menghitung orang Israel. Nah, di dalam 2 Samuel 24 tadi ayat yang pertama, kata ia itu siapa? Ternyata iblis, saudara. Yang kita berpikir itu Tuhan.
Saya waktu baca ayat begini lama sekali saudara mencari tahu. Ya, thank you. Lama sekali saya cari tahu. Kenapa? Karena saya berpikir bagaimana mungkin kok Tuhan menghasut Daud gitu, dan ujungnya Daud juga yang dipersalahkan. Masa kayak saya berpikir begini, kalau saudara nggak cermat baca di sini, saudara akan berpikir Tuhan yang nyuruh, Tuhan juga yang marah-marah. Ya kayak bosmu yang nyuruh, bos salah perbuatan, bosmu juga yang marahin kamu. Padahal dia yang nyuruh, kan gitu. Masa ya Tuhan salah nyuruh, kan gitu. Setelah dipelajari, Daud berpikir itu suara Tuhan, ternyata iblis. Nah ayatnya mana Pak? Ya itu tadi saudara bisa baca sendiri di rumah. Ya saya bukan ngomong begini narasinya ndak ada ayatnya, ada ayatnya. Saya melihat ini, nanti kamu coba lihat cerita itu sama. Ternyata itu iblis. Berapa banyak ya kelihatannya saudara lewat hamba Tuhan berbicara begini. Hati-hati saudara. Ada rohani saya ya masuk grup suara Tuhan. Luar biasa saudara. Ya, keluar asap mungkin di grupnya. Keluar api. Ya seperti di zamannya Musa ya, menggelegar mungkin di grup WhatsApp-nya. Jeder. Suara Tuhan berbicara. Tuhan akan datang, serahkan uangmu. Buat apa harta kalau kita nggak selamat? Dan beberapa adik saya kena saudara, uangnya keambil. Taburkanlah uangmu. Tuhan berbicara, hati-hati saudara. Pakai apa? Suara Tuhan. Daud dengar ngawur, wah Tuhan suruh ngitung, dihitung saudara, malah dia yang disemprot. Ngapain? Bangkit ngelawan Tuhan. Di situ Tuhan marah luar biasa. Dan Daud diperhadapkan 3 hukuman. Pada hari itu saya khotbah itu. Ya, 3 hukumannya dikejar selama 3 tahun, 3 tahun sampar, sama 3 apa lalu Pak. Saudara cari tahu sendiri. Dan dengar baik saudara, iblis pakai suara. Seringkali saya ketemu dengan banyak anak Tuhan, Tuhan bicara begini Pak, ngawur aja. Saya bilang hidupmu aja belepetan. Saya bilang sorry. Beberapa orang kalau ngomong depan saya, Tuhan ya nggak usah ngomong Tuhan, buara lu jelek. Saya bilang. Ada lagi cerita ya, anak Tuhan suruh transfer 200 juta. Ditransfer saudara 200 juta. Tuhan bicara, kalau nggak transfer dikutuk kamu nanti. Saya kasih tahu saudara ya, itu bukan Tuhan, iblis tuh. Ya, gamparin aja saudara hamba. Pak sadar Pak. Itu banyak saudara kenanya begitu. Saya dilaporin itu, saya bilang kasihan kadang-kadang. Ya kadang-kadang saya mau serius, orang udah antipati dulu dengar suara Tuhan. Gara-gara apa? Gara-gara kasus-kasus begituan saudara. Ada lagi, Tuhan suruh pinjam kartu kredit. Ada saudara, serius. Ada yang ditipu dengan namanya suara Tuhan. Makanya saudara itu perlu baca firman. Buat apa Pak? Ya buat pangking suara iblis saudara. Yang notabene oknum hamba-hamba Tuhan. Ya saya pernah loh ngalamin kayak gitu. Tuhan bicara, kamu akan dipakai Tuhan dalam pelayanan ini. Amin. 2 bulan kemudian Tuhan suruh kamu keluar dari pelayanan ini. Ini suara Tuhan yang mana sih? Serius. 2 bulan kemudian saya dibilangin suara Tuhan begini. Saya sampai bingung. Nah, tadi kan saya bilang di awal, saya pernah ditipu loh pakai suara Tuhan. Akhirnya saya belajar lebih dalam tentang firman. Saya saya belajar renungin dan meminta Tuhan ajari banyak tentang namanya hikmatnya. Nah, kenapa saya bisa tahu suara Tuhan itu kalau ngomong A dia A,
Kalau Tuhan bilang tidak boleh, tidak boleh. Nggak akan mungkin nanti berubah 3 bulan jadi boleh, nggak mungkin. Kecuali keadaan tertentu yang rohanimu biasa tidak boleh. Nah, diiringi namanya rohanimu naik jadi dewasa rohani, itu bisa boleh. Tapi momentumnya ataupun dasarnya, ya fundamentalnya, kalau Tuhan ngomongin dosa, misalnya gini, rokok boleh nggak Pak? Kan contoh gini, ini kan banyak pendeta yang nggak ada ayatnya. Nah itu kena tipu iblis model kayak begitu. Kalaupun ada ayatnya, tetap aja ngerokok kan gitu. Kayak orang minum kan, minum alkohol. Pak emang nggak boleh Pak minum alkohol? Ya ayatnya bilang nggak boleh kok. Tapi pendeta ono bilang boleh. Nah itu kamu dengerin aja suara setan. Ya setan tuh berupaya begitu rupa buat ngelabuin anak-anak Tuhan yang not band ya harusnya selamat. Bahkan effort iblis itu luar biasa saudara. Saya bukan muji dia, tapi ngelihat kemampuan iblis itu bukan hanya sampai di sana. Ya kita tahu kita punya Alkitab dari namanya apa ya kemarin saya pelajarin ya di mata kuliah saya, dari gulungan-gulungan kitab dirangkum jadi satu. Nah, Perjanjian Lama 39 baru 27. Nah dengar baik saudara, diambil sama agama sebelah. Oh ini yang niru ini. Kita yang bikin ibaratnya ya dari orang Yahudi. Jangan saudara, oh Kristen ngambil dari Katolik. Katolik juga ngambil dari Yahudi kok. Nggak usah tuduh-tuduhan lah. Kadang-kadang nggak habis pikir saya sama orang-orang kayak gitu. Kemarin ada di TikTok. Orang Kristen ngambil kitab dari Katolik. Loh Katolik juga ngambil dari Yahudi kok. Katolik itu dari mana? Dari bapak-bapak Roma saudara. Lo baca sejarahnya, makanya jangan, keagamaanmu itu tidak akan menyelamatkan saudara. Mau Kristen, Katolik apapun, kalau nggak terima Yesus sungguh-sungguhnya ya ke neraka juga. Termasuk orang Yahudi, walaupun pusaka Allah, orang Israel, Allah tetap menepati janjinya. Keselamatan belum tentu saudara. Ada amin saudara. Nah kitab kita lebih dulu dicuri, dibuat kitab yang baru. Kita yang dituduh dicuri. Ini niru ini Alkitab nih. Ya betul apa betul? Lihat effort si setan ini. Dia juga nyamain semua apapun yang dibuat Tuhan, ditiru semuanya. Yang muncul terakhir bisa bilang, wah ini yang asli. Biasanya yang asli itu diem-diem aja saudara, lebih tenang, namanya asli. Original tuh ya santai aja, diem. Biasanya kalau yang palsu lebih bersuaranya lebih keras saudara. Contoh ya, kalau saudara lihat barang KW, kalau lihat barang KW ya, ini KW ini asli, ini yang KW ngiklaninnya lebih gila saudara. Wah ini bagus, ini ngalahin yang asli. Nah cara ngelihat KW itu begitu saudara. Ya dia sounding lebih keras daripada yang originalnya. Originalnya masih santai aja saudara. Ya amin saudara. Ya jadi jangan terpengaruh saudara. Kalau dia ngomongin sesuatu yang kamu tidak ngerti, mending jangan kamu denger. Tambah kesesat hidupmu. Dengerin dia, wah ini suara Tuhan ini. Tambah mati kita yang ada. Nah, kenapa? Karena iblis pengen nipu kita sebagai anak-anak Tuhan. Dan beberapa anak-anak Tuhan kena dengan hal-hal kayak begituan, heran, pindah agama. Udah. Saya bilang, pelajari firman, temui Yesusmu, ya, temui Roh Kudusmu, temui, karena dia bisa dilihat kok, bisa berinteraksi dengan kita. Ya beda dengan Nabi Yeremia mati, Nabi yang ono juga mati, kamu nggak bisa temuin. Yesus bisa ditemuin kok. Yang percaya katakan amin saudara. Roh Kudus itu bisa kita ajak bicara, bisa.
Ya kalau Nabi Musa bisa ditemuin, enggak bisa. Yesus bisa. Kapan Pak? Ya tergantung Tuhan, otoritasnya di Dia. Amin saudara. Tinggal kamu confirm aja dengan Tuhan. Tuhan, betulkah Engkau Tuhan? Allah, berikan aku pewahyuan. Nah kalau kamu belum diberi, sabar, tunggu. Pasti Tuhan tunjukin. Pasti itu. Kenapa Pak pasti? Karena saya percaya Yesus hidup dan Dia hidup selama-lamanya kekal. Sesimpel itu Pak? Yes, sesimpel itu. Sabar, jangan buru-buru. Wah tapi enggak nih Tuhan, diancam-ancam Tuhan, yang makin diem dia yang ada. Jangan ngancam, saudara tanya dengan penasaran. Makanya agama sebelah penasaran, ditunjukin Tuhannya. Ditunjukin Yesusnya siapa. Siapa jalan kebenaran? Siapa jalan kebenaran? Muncul Yesus, blok. Mereka aja bisa ketemu kok, ibaratnya gitu. Masa kamu enggak anaknya? Kan gitu. Ya shalom. Simple saudara ya. Kalau saudara tanya Tuhan ataupun pemegang kunci kerajaan sorga, ya tanya. Walaupun kadang-kadang kita Kristen kadang-kadang penasaran saudara. Saya banyak bertanya loh dalam kekristenan saya. Tuhan ini ayat ini apa? Ajari aku dong. Diajarin nggak? Diajarin dong pasti. Karena Dia hidup. Kalau mati pasti nggak diajarin. Kita akan pengertiannya dengan otak kita doang. Oh gini kali ya kira-kira, ngawur saudara. Ya. Yang percaya katakan amin dulu saudara. Bahwa Yesus itu hidup sampai selama-lamanya. Sebab Dia Alfa dan Omega. Dia adalah jalan kebenaran dan hidup. Jangan tertipu saudara dengan tampak. Oh kira-kira logika gini. Oh, ngawur saudara ya. Kita ini hidup jangan main-main saudara. Salah pengajaran, nyemplung kita ke neraka. Bagaimana kita bisa memutuskan pelayanan di sebuah gereja yang Tuhan mau? Nanti ya kita akan belajar satu-satu. Ya, itu yang kedua, iblis pakai suara Tuhan. Menyerupai, makanya muncul agama ini, agama itu, ada kitab ini, kitab itu. Lihat effort daripada iblis, luar biasa kalau saya lihat. Gila lu iblis ini. Kadang-kadang buat nyelakain kita tuh nggak tanggung-tanggung dia. Beneran saya ngeliat iblis itu buat celakain kita itu nggak main-main saudara. Bayar harganya luar biasa. Makanya saya bilang nggak ada selamat tetap selamat saudara. Kenapa Pak? Iblis aja bayar harga mati-matian. Kenapa dia bayar harga mati-matian? Ya supaya kita kan ke neraka. Berarti selamat sekali selamat tetap selamat itu nggak berlaku. Kenapa nggak berlaku? Kalau sekali terima Yesus langsung selamat Pak. Apapun perbuatan kita, iblis ngapain setengah mati buat jatuhin kita kalau gitu? Iblis ngapain muter balikin fakta? Iblis ngapain kalau gitu? Buat kita jatuh dalam dosa, berzina dan lain sebagainya. Kalau tahu kita terima Yesus pasti selamat, langsung selamat maksudnya. Sorry, langsung selamat. Ya berarti iblis ya udah kipas saya di neraka saudara, panas di sini. Dia tahu, oh ini mau selamat nih, diserang kita. Dan beberapa kita ini bisa tumbang dengan serangannya dia. Bukan karena kuasanya lebih hebat, karena kitanya bodoh, gampang ditipu dengan iblis. Kenapa Bang ngomongin gini? Supaya kamu ngerti. Ya, jangan main-main dengan namanya tipuan iblis. Itu pinter mereka itu. Yang ketiga, ya ini yang tadi saya maksud. Ya dari hari Senin saya udah bicara, di awal khotbah saya udah bilang, kamu pasti punya satu pertanyaan yang sama. Kita semua orang Kristen punya satu pertanyaan yang sama. Dan saya jadi orang Kristen bertanya juga dengan hal itu. Ya, sebelum saya ngomong itu, coba buka dulu Mazmur 73 ayat 3. Ini yang menarik menurut saya. Dan saya percaya saudara pasti punya pertanyaan yang sama seperti saya. Kita semua akan bertanya yang sama lah menurut saya. Ya, terima kasih. Ya. Keselamatan bisa hilang? Bisa. Kalau hidupmu nggak serius dengan Tuhan. Kalau dibilang, oh mana mungkin bisa hilang Pak? Kalau begitu iblis ngapain nyerang kalau gitu? Kalau kamu udah pasti selamat. Nah, itu yang pertama. Kedua, ya kalau kamu pasti selamat, maksudnya dalam arti nggak bisa hilang gitu ya. Ya ngapain lagi hidup di bumi, saudara? Dibaptis harusnya pulang, atau kamu mati malam hari ini dengan cara apa aja terserah. Oh pasti selamat ya, karena kita surga lebih enak. Beberapa anak-anak Tuhan dibawa ke sorga, nggak mau turun ke bumi, saudara. Ya lewat kesaksian teman-teman ya yang pernah bertemu dengan Tuhan Yesus,
Dia dibawa ke sorga, dikasih lihat tentang kerajaan sorga. Nggak ada yang mau turun, enak di situ katanya. Kalau begitu, kalau nggak bisa hilang ya mati aja. Bisa hilang saudara ya. Jadi jangan dibilang nggak bisa hilang. Bisa hilang kalau saudara hidupnya tidak sama dengan firman Tuhan. Itu yang saya mau sampaikan ya. Jadi kalau dibilang keselamatan nggak bisa hilang, iblis ngapain nyerang begitu? Oh dia udah pasti selamat, ya udah kita diem aja. Harusnya begitu. Ya jadi kalau dibilang sekali selamat tetap selamat, enggak, itu nggak betul itu. Ya, dan banyak gereja ngomongin itu. Kasih karunia tanpa perbuatan, kata siapa bilang tanpa perbuatan? Tadi saya udah jelasin itu. Perlu perbuatan Pak, hidup kita sebagai orang percaya, ya perlulah. Kalau tanpa perbuatan ya Yesus ngapain turun? Nunjukin semua perbuatan baiknya dia. Kalau gitu di sorga aja dia. Saya mau nyelamatin ini, nyelamatin itu. Perbuatan itu penting. Bagaimana orang tahu bahwa Yesus itu adalah Tuhan Juru Selamat? Lewat perbuatanmu itu. Ya kalau kamu penjahat ya, maling, rampok, utang kagak bayar, terus ngomongin Yesus, wah diludahin orang saudara, ngomongin Tuhan. Kelakuannya bejat saudara. Kenapa? Perbuatanmu lebih dilihat daripada kepintaranmu tentang firman Tuhan. Ya jadi jangan namanya menipu anak-anak Tuhan dengan pakai firman. Nggak akan hilang. Kata siapa nggak akan hilang? Coba cari di YouTube kesaksian orang Kristen, 7 remaja, Angel Zambrano, ya ada hamba Tuhan namanya Baxter apalah saya lupa, itu tahun 84. Orang-orang itu dibawa Yesus kemana? Ke neraka. Dikasih lihat banyak orang Kristen juga di sana. Ya jadi bukan hanya kata saya, nonton aja kesaksian orang. Masa mereka segitu banyaknya orang bersaksi bohong semua, kan nggak mungkin. Kan gitu, gampang aja. Ya hidup dalam pertobatan, betul, itu saya setuju, amin. Ya hidup memang perlu dalam pertobatan. Jadi bukan berarti keselamatan diberikan, saudara dikasih kunci sama Tuhan, keselamatanmu ini kamu ndak pegang, hidup sembarangan, lepas, dicuri sama iblis, mati kamu ke neraka. Ya saya udah ngabarin firman Tuhan. Nah iblis pengen semua lewat pakai firman, pakai suara Tuhan untuk ngapain? Mengaburkan semua kebenaran firman-Nya. Ya jangan percaya dengan banyak manusia lah, mau pendeta sekalipun, mau gereja sekalipun. Kenapa? Kamu harus percaya pada Roh Kudus. Dia akan mengajar. Ya tadi saya udah sampaikan dalam Yohanes 14 ayat 12. Ya penghibur yaitu Roh Kudus diutus oleh Bapa dalam nama Yesus yang mengajarkan. Belajar sama Roh Kudus. Ya, pendeta bukan berarti kita nggak perlu belajar, boleh ya, tapi ada peran Roh Kudus yang jauh lebih hebat mengajar ya tanpa motivasi yang jelek. Ya, kerjakan keselamatan dia banyak sebenarnya ayatnya. Cuman ayat-ayat gitu kan sudah banyak di pelintir-pelintir saudara. Ini maksudnya bukan begini, saya ketemu hamba Tuhan yang model lagi. Ini maksudnya begini. Maksudnya gimana? Nah maksudnya dia juga nggak ada ayatnya saudara, cuman pakai narasi pikiran. Nah kamu harus bedain. Kalau dia ngomong kayak misalnya begini, ini contoh ya, saya nggak ngomong nih. Ini paling yang bisa saya ingat, saudara. Ada orang ngomong ini, perpuluhan tidak usah, misalnya begitu, ya. Karena menurut saya itu menurutmu, firmannya nggak ada begitu, saya bilang. Ya, menurut saya itu menurutmu, bukan menurut firman. Mana firmannya? Nah kamu harus tahu bahwa firman itu, lihat konteksnya kemana. Jangan pendeta ngomong ini kira-kira lagi, saya bilang. Ya jangan dikira-kira, udah langsung intinya aja. Ini ngomongin apa gitu. Kerjakan kan gampang aja. Oh, ya diupayakan kan gitu. Ada hamba Tuhan tuh pelintir-pelintir ayat dan ini maksudnya menurut saya itu menurutmu dan itu bukan kebenaran firman. Nah, satu di antaranya itu saya ngomongin hal kayak gitu. Dia bilang, "Kenapa saya ikutin firman Tuhan?" Karena nggak ada ayat yang mengatakan nggak usahlah perpuluhan. Nggak ada ayatnya, saudara. Itu semua narasi pendeta dan hamba Tuhan rata-rata. Dan orang-orang yang sakit hati dengan namanya tipuan iblis. Karena uang saya Pak dipakai begini-gini. Ya udah sakit hati kan sebenarnya. Ya pada dasarnya firmannya bilang apa? Suruh. Kalau dia bilang perjanjian lama Pak, kalau gitu nggak usah dengerin firman kejadian lama, kejadian. Karena perjanjian lama itu. Nggak usah dengerin kitab Daud, kitab Salomo, banyak kitab saudara dalam perjanjian lama. Semua itu berhubungan saudara. Ya jadi tadi saya sudah jelaskan ya. Nanti kita bahas lagi ya Tuhan Yesus ya, namanya ya Tuhan Yesus baik ya. Kalau kamu mau belajar sini saya ajarin.
Tadi saya udah kasih analogi. Kasih karunia itu apa, perbuatan itu apa. Tadi saya udah jelasin. Ya mungkin kamu terlambat datangnya karena saya harus melanjutkan khotbahnya dulu. Nanti beri saya kesempatan paling setengah jam lagi kelar ini. Habis itu kita akan bahas pertanyaan apapun yang selama itu kamu mau belajar ya. Kalau berdebat ya jangan di tempat saya lah. Saya nggak menyukai debat. Yang ketiga, iblis akan pakai tipuan nampak visual. Apa itu Pak? Nah, Mazmur 73 dulu. Ayat yang ketiga. Ya, Mazmur 73 ayat yang ketiga. Nah, sebab aku cemburu kepada pembual-pembual. Aku melihat kemujuran orang fasik. Nah, tadi yang saya sampaikan, yang ketiga ini, mayoritas semua orang Kristen punya pertanyaan tentang satu ini. Apa Pak? Kenapa orang dunia lebih diberkati ketimbang kita yang serius dengan Tuhan? Ayo, betul gak? Pernah gak saudara berpikir, kenapa orang dunia kadang-kadang lebih diberkati ketimbang kita yang serius dengan Tuhan? Benar gak? Siapa yang pernah bertanya itu entah dalam hati entah, benar gak? Kenapa tuh Pak? Nah ini yang saya mau jawab ya, ayo ngaku dulu ya, benar gak? Pernah gak bertanya kenapa orang yang gak serius dengan Tuhan kok diberkati, kita enggak? Makanya ayat ini bilang berkata bahwa apa? Sebab aku iri, cemburu ngelihat pembual-pembual, pembohong itu. Kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik, kadang-kadang kok mereka enak, happy, mujur, senang. Betul ya? Betul ya? Ini pertanyaan kita semua kan? Ini pun tak hadapkan di hadapan Tuhan. Tuhan, kenapa Tuhan? Ya. Kenapa saya khotbahin ini? Kemarin ada kesaksian anak muda ya di Semarang bilang begini, Pak saya mau tanya. Dia bilang begini, saya ini serius dengan Tuhan, saya berdoa, saya puasa, saya perpuluhan, saya pelayanan, saya ikutin kegiatan rohani, saya keintiman semua segala macam saya lakuin. Ini anak muda, tapi saya punya temen gereja bolong-bolong, doa kagak pernah. Mohon maaf ya Pak, dia berzina karena teman dekat, kelakuannya haleluya, berdosa. Herannya dia diberkati luar biasa. Dia baru kerja belum setahun, naik jabatan, punya rumah, punya mobil. Wah, saya pikir, iya ya, kenapa ya? Ini juga pertanyaan saya dulu. Ini yang saya mau sampaikan saudara ke teman-teman semua. Nanti kalau teman-teman di pelayanan, siapa yang di sini pelayanan? Pasti nanti kamu ditanya itu juga. Siapa yang di sini pelayanan? Dan seringkali orang pelayanan gereja, pendeta akan jawab begini, kamu jangan lihat orang fasik, harus lihat Tuhan. Kan gitu, jawabannya pasti begitu. Itu umum banget tuh. Itu sering banget saya temui hal-hal kayak gitu. Dan saya berdoa, Tuhan kenapa ini? Dan Tuhan ngomong begini, saudara. Ya, ini 3 minggu yang lalu saya dikasih tahu Tuhan begini. Karena iblis itu penipu. Maksudnya Tuhan, dia kasih visual hidup orang yang tidak sungguh-sungguh dengan aku supaya kamu iri dengan hidup mereka. Kalau kamu iri, kamu akan keluar dari hadiratku. Ngerti di saudara di sini? Ya, karena setan ingin membujuk kita keluar dari keintiman kita. Kalau dia pakai kuasa, dia akan kalah lawan kamu karena kamu intim kan, serius katanya tadi kan, kita serius dengan Tuhan. Kenapa dia malah yang diberkati? Karena kamu waktu serius pasti punya kuasa. Setan nggak mungkin lawan kamu. Nah, tapi setan ngerayu kamu dengan apa? Visual. Lihat tuh, lu serius dengan Tuhan. Ini hidup dengan gue nih setan. Gua berkati dia supaya lu muncul dosa. Wah, saya waktu dikasih tahu sama Roh Kudus kayak begitu, betul Tuhan. Kita yang goblok kadang-kadang, mohon maaf ya, kita kepengen kayak dia, nggak berpikir di sana ada setan. Ya bukan temenmu setan saudara, tapi temenmu. Herannya waktu kita serius muncul depan mata kita, itu yang saya bingung. Waktu kita serius dengan Tuhan,
muncul orang-orang terdekat kita yang bikin iri hati kita. Satu hari saya minta motor loh sama Tuhan. Tuhan, dalam nama Yesus, berikan aku motor Tuhan. Bukan motor, mobil. Mobil Tuhan, buat pelayanan. Malah teman saya yang diberkati mobil. Saya sampai bingung. Loh Tuhan, saya yang butuh. Ini orang biasa-biasa aja. Pelayanan kagak. Mikirin Tuhan boro-boro. Gereja juga kalau disuruh-suruh. Perpuluhan, persembahan semua diminta dulu. Kacau saudara, gak ada inisiatifnya sama sekali. Malah dia yang dapat mobil duluan. Kenapa? Iri nggak? Iri, jujurnya iri lah saya. Kalau tanya marah nggak? Marah, saudara. Saya berpikir itu Tuhan, saudara. Ternyata di sini saya baru ngerti. Oh, setan lagi nunjukin, lu lihat tuh. Lu mau mobil, minta sama Tuhan gak dikasih. Ya, lu lihat nih, anak gue. Nggak perlu dia doa-doa lah. Ya, pelayanan apa itu pelayanan? Ya, cukup dia diam aja, gua berkati mobil. Ya, lu lihat. Lu berdoa, lu puasa, lu berlutut, lu tumpang tangan, pakai iman, pakai ketaatan, pakai ketulusan, pakai ini, pakai itu. Mana? Malah saya. Ya apa? Dipanasin sama setan, saudara. Ayo, betul gak? Seringkali kita di kondisi begitu. Siapa yang pernah ngalamin? Siapa yang pernah ngalamin? Kenapa Pak? Bapak ngomong gitu? Ya tunjuk aja, udah ngaku aja saudara ya. Saya aja ngaku kok. Ya. Kenapa? Ya. Ya dengerin saudara. Beruntunglah kamu gak keluar dari hadirat Tuhan. Nah kalau ya kadang iri. Ya, makanya kan saya bilang nih Mazmur 73 ayat yang ketiga. Sebab aku cemburu, aku iri Tuhan kepada pembual-pembual itu. Aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Oh enak sih orang kayak gini gitu kan. Wah ternyata setan dibalik itu semua. Supaya apa? Kita ini tidak percaya pada nama Yesus. Ya. Jadi kalau misalnya saudara tahu, kan sesuai tema saya, tipuan iblis. Iblis pengen tipu kita supaya kita nggak sungguh-sungguh dengan Tuhan. Dan beberapa kita kejebak dengan tawaran-tawaran iblis itu. Dan kita tinggalin doa kita tinggalin ibadah kita. Saudara kadang-kadang lihat, wah tiba-tiba muncul pekerjaan. Nah ya dengerin ya. Ada orang tanya sama saya begini, Pak pekerjaan ini boleh diambil nggak? Dari Tuhan apa enggak? Saya bilang dengerin ya. Tadi ada orang tanya pelayanan dari Tuhan apa enggak? Kamu lihat, kalau itu membuat rohanimu bertumbuh dengan dahsyat, ambil di sana. Tapi kalau ini membuatmu jauh dari keluarga, jauh dari pelayanan, jauh daripada kehidupan rohanimu, tinggalkan sekalipun gajinya gede. Karena iblis pengen namanya ngerebut semua keselamatan yang ada. Iblis nggak akan pelit-pelit untuk ngumbar uang supaya keselamatanmu hilang. Pak saya pindah kota Pak, hati-hati. Ya. Untuk sementara silakan. Nggak tahu Pak kapan waktunya, hati-hati. Itu bisa aja bukan Tuhan. Iblis sebab bisa memberkati. Nah kalau teman-teman sekarang pelayanan ditanya dengan orang-orang dengan pertanyaan yang nasional ini nih, ya pertanyaan yang sangat membooming ini, jawabannya itu saudara. Tahu dari mana Pak? Dari Tuhan, bukan dari saya. Saya sendiri tidak tahu jawabnya apa. Ya Tuhanlah yang ngasih tahu. Oh gitu Tuhan. Iblis itu penipu nak. Dia kasih gambar visual supaya kamu tertarik. Dan Tuhan berdoa supaya saudara itu tidak terjebak dengan visual yang kelihatannya nampak asli, nampak benar, dan kita mengingini itu secara daging, dan kadang-kadang itu mengkandaskan imanmu sendiri. Lihat Mazmur 37 ayat yang pertama. Ya Tuhan berkata apa? Ini firman terkenal sebenarnya dan seringkali disampaikan. Ya.
Dari Daud, jangan marah karena orang yang berbuat jahat atau yang dipimpin oleh kerajaan gelap. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Kenapa sih Pak dia curang, bokis, padahal dia Kristen misalnya begitu. Belum tentu dia hidup dengan Tuhan. Dia melakukan banyak kejahatan. Saya pernah lah dalam dunia bisnis, pekerjaan. Dia nipu orang, aduh. Dia boleh, dulu seinget saya 7-8 tahun yang lalu. Ada namanya belanja fiktif. Siapa yang tahu di sini? Belanja fiktif, main di online. Jadi barang yang dikirim itu nggak ada isi barangnya, tapi orang sama-sama kenal, nggak ada barangnya, kosong. Ya supaya mainin voucher dan dapat duit, dan itu berputar ratusan juta, saudara, sampai miliaran. Dan teman-teman saya banyak yang main itu. Kalau ditanya iri nggak? Iri sejujurnya. Sejujurnya iri. Kok enak dia main begituan, kok enak dia bisa main begini, kok enak dia nggak berdoa, kok enak dia begini, kok iri. Dan setiap pertanyaan saya bersyukur mengenal Tuhan yang namanya Roh Kudus itu. Saya bersyukur bisa berinteraksi banyak. Dari pertanyaan-pertanyaan yang saya tanya, hampir semuanya dijawab Tuhan. Yang krusial yang nggak bisa dijawab oleh pendeta sekalipun, dijawab sama Tuhan dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Saya bersyukurlah dengan Tuhanmu itu. Ya kenapa? Dia pengen mempertahankan keselamatan yang ada pada hidup saudara. Tapi kadang-kadang kita lah yang membuang itu semua dengan sukarela. Ngelihat uang, tawaran, oh di sini tambah kaya, pindah saudara. Dan waktu saudara pindah bukannya tambah kaya, tambah hancur di sana. Dan beberapa tuh ngalamin kayak gitu. Lihat Kejadian Mazmur 37 ayat yang pertama. Dari Daud, jangan marah ya karena orang yang berbuat curang. Sekarang kamu jangan marah, jangan iri ya. Kita udah tahu jawabannya apa. Ya, jadi kalau ketemu orang kayak gitu ketawain saudara. Sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan yang hijau. Percayalah kepada Tuhan, lakukanlah yang baik. Ya. Sebab kalau kamu pindah ke sana, bisa aja kita melakukan hal-hal yang jahat. Diamlah, ya maksudnya diamlah di tempat di mana kamu hidup dengan Tuhan dan berlakulah setia, kata Tuhan. Ya bukan kamu nggak bisa dapat berkat. Lihat ayat 4 ya, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Nggak banyak orang bisa bertahan di tengah-tengah ujian visual yang tampak kelihatannya kita tergiur luar biasa dan kita mengingini itu. Dan saudara perlu tahu, kadang-kadang ada banyak orang jatuh dengan visual setan ini. Banyak orang kena lah sejujurnya, saya nggak bisa pungkiri itu. Ayat 9, sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan Tuhan ya. Jadi nggak akan dapat jaminan, walaupun mungkin kita mengingini diberkati kaya dan lihat orang kayak gitu kok enak ya, diberkati cepat bla 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 bla, tapi dia hidup tanpa Tuhan saudara. Dan Tuhan bilang apa? Sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan, tetapi orang-orang yang nantikan Tuhan mewarisi negeri. Ayat 10, karena sedikit waktu lagi lenyaplah orang fasik. Jika engkau memerhatikan tempatnya, maka ia sudah tidak ada lagi. Ya, yang percaya katakan amin dulu saudara. Ya, jadi saya tertarik dengan pertanyaan ini waktu anak muda itu bertanya, kenapa saya serius dengan Tuhan tidak diberkati? Dan orang teman saya hidup horor ya, hidupnya horor lah. Kristen saudara. Kristen hidupnya horor, tapi diberkati luar biasa. Nah ini jawabannya. Saudara ingat namanya sulung dan bungsu. Yang sulung di dalam Lukas pasal 15 ya, iri dengan perbuatan yang bungsu. Yang bungsu ngabisin harta bla 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 bla. Yang bungsu tinggal bersama bapaknya tapi tidak pernah namanya merasakan seperti yang bungsu rasakan waktu dia berpulang. Yang saya mau sampaikan begini saudara ya, kalau saudara namanya sudah berdiam, memilih namanya doa, memilih namanya kerajaan sorga, walaupun kadang visual itu menggairahkan kita ataupun menarik buat kita, dan kita lebih pilih bertahan. Firman-Nya bilang apa? Mintalah. Ya, firman ya di dalam Lukas pasal 15, saya bukain aja lah ya. Lukas 15, aduh ini pasal 5 lagi.
Lukas pasal 15. Aduh, salah. Ayatnya yang ke-32 nih. Sorry, 31 coba. Kata ayahnya kepadanya, ini perumpamaan tentang Bapak di sorga ya. Ya ini karena kurang kelihatan, saudara nanti baca di rumah sendiri lah ya. Ya nanti baca sendiri di rumah. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku. Ya mungkin waktu saudara ngelihat tangga kita kok lebih diberkati dan sebagainya, padahal dia nggak serius dengan Tuhan. Dan saudara memilih Bapakmu yang di sorga, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Artinya gini saudara, kadang kamu harus minta sama Tuhan, Tuhan berkati aku. Kalau yang sulung, mohon maaf ya, yang brengsek aja dikasih sama Tuhan ibaratnya, karena kemurahan hati Tuhan. Apalagi kita yang stay dengan Tuhan. Kadang Tuhan itu bukan nggak mau memberi banyak hal dalam hidup kita. Keintimanmu dengan Tuhan belum tentu kamu dewasa untuk memegang uang, harta. Nah seringkali kita ini yang serius dengan Tuhan tidak banyak menerima berkat. Kenapa Pak? Karena saudara harus punya kemampuan untuk bisa memegang berkat Tuhan. Ini yang miss banyak anak-anak Tuhan. Ini banyak yang saudara nggak pelajari bagaimana mengelola uang. Ada orang yang suka nabur sampai uangnya juga habis, itu juga nggak bener. Ada orang yang pelitnya setengah mati walaupun diberkati Tuhan, itu juga nggak bener. Yang benar bagaimana Pak? Kamu harus bisa minta tuh Roh Kudus mengelola. Banyak hamba Tuhan itu nggak punya uang, nggak punya tabungan, itu pun nggak benar. Kenapa Bapak bisa tahu gitu? Karena saya diajari saudara dan belajar. Saya sama istri saya belajar bagaimana nabung, bagaimana namanya nabur, itu tanya semua. Itu semua kamu harus bisa namanya dipercaya memegang berkat Tuhan. Ada ayatnya sebenarnya, cuman karena ini udah cukup lah rasanya untuk nyampein firman ini, lain waktu saya akan bukain ayat-ayatnya. Kenapa? Karena kalau saudara minta ini minta itu harus dipertanggungjawabkan. Saya minta mobil, saya bertanggung jawab dengan mobil saya. Saya berjalan jauh ngantar hamba Tuhan, nganterin domba-domba. Mobil ini nggak dipakai hanya untuk pribadi saya sendiri, tapi saya pakai dengan namanya pekerjaan Tuhan yang sangat-sangat melelahkan kadang, tapi saya bertanggung jawab dengan semua itu, baik motor, mobil. Nah saudara harus tahu, belajar sisi itunya. Nanti setelah kamu rasanya mampu, jangan merasa oh saya pasti bisa. Menurutmu bisa, menurut Tuhan belum tentu saudara, karena Tuhan maha tahu. Contohnya bagaimana? Misalnya gini loh, kalau saudara dikasih uang 10 juta, bisa nggak kelolanya dengan baik? Kan gitu. Banyak orang malah belanja habis, ngutang sini, ngutang sono, dan ujungnya nggak bisa dipercaya walaupun kamu intim. Nah sehingga waktu saudara minta sesuatu yang kamu nggak bisa pegang, Tuhan nggak kasih. Kenapa? Karena keselamatanmu jauh lebih penting daripada berkat Tuhan itu sendiri. Nah jadi pelajari itu semua. Kita bukan hanya ngomongin Yesus tentang juru selamat, keselamatan yang baik, keselamatan tentang penebusan dosa. Bukan hanya itu saudara. Saudara juga harus selamat dari apa? Tekanan dunia ini lewat dengan segala kejahatan-kejahatannya, termasuk kejahatan tentang uang. Saudara harus belajar itu supaya saudara itu ngerti. Ya kalau saudara sudah bertahan, saya percaya ini akan jadi bagian kita di dalam hidup orang percaya. Sebab di dalam Tuhan itu pasti ada upah yang sometimes kita itu nggak ngerti, tapi Tuhan berikan dengan luar biasa di dalam 1 ayat 12. Nah ini saya tutup dengan ayat ini terakhir. Lihat, berbagailah orang yang bertahan ya dalam pencobaan. Ya jadi iblis cobain kita, bukan Tuhan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, akan menerima apa? Mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Yang percaya amin ya. Yang percaya katakan amin. Saya berdoa firman ini simple sebenarnya, walaupun saya nyiapinnya nggak simple sebenarnya. Ya tapi waktu dibahas nggak susah sebenarnya, nyiapinnya susah.
Ya, dengar baik, ada mahkota, bertahan. Ya, dengan rayuan-rayuan iblis, rayuan gombalnya, saudara. Ya, dia coba mengambil keselamatan yang ada pada kita dengan visual firman Tuhan. Tadi saya bilang suara Tuhan. Kamu akan dikaburkan dengan semua kebenaran-kebenaran yang sesungguhnya. Dan saya berdoa saudara bertahan. Apapun yang dihembuskan oleh iblis dalam hidup kita, jangan saudara gampang namanya tergiur. Sebab Pak ada tawaran begini, ada ya, terima kasih buat Cisanti, Kak WHY Wahyu lah atau apalah. Ya, dengar baik ya, bertahan. Pak ada tawaran di sini, kalau itu meninggalkan jam doamu, meninggalkan pelayananmu, kecuali Tuhan suruh kamu ke sana untuk urusan pribadinya Tuhan, kerjakan. Tapi kalau kamu lihat ini cuma hanya nampak kekayaan semata, karena saya kan pernah cerita saya waktu hidup dengan Tuhan, awal saya bertobat, saya ditawarin ke Taiwan. Ngapain? Supaya saya nggak kenal Tuhan. Ya hidup saya lagi miskin, nggak punya apa-apa, ya nggak bisa makan saudara. Sampai saya nggak bisa makan. Saya pernah makan tuh sambil menangis saudara. Padahal makanan itu nggak enak sebenarnya. Kenapa bisa menangis Pak? Karena kayak merasakan bagaimana tuh Tuhan pelihara saya. Sampai saya tuh menangis begitu. Ini cuma masalah makanan saudara. Makanan ngapain nangis kan begitu. Saya nggak pernah nangis karena makanan saudara. Ya ibaratnya mohon maaf ya kalau saya hidup secara dunia zaman itu menjijikan gitu. Ya sampai saya tuh tersentuh dengan Tuhan tuh memelihara saya. Makan baksonya kagak enak sejujurnya. Ya bakso di daerah Sunda tuh nggak ada yang enak lah percaya. Hampir kebanyakan nggak ada yang enak. Makan saudara bakso kampung gitu, makan nggak enak sebenarnya, tapi sambil menangis ya. Kenapa? Ngelihat Tuhan itu tolong saya. Ya saya mau sampaikan saudara, bertahanlah. Ya kalau bilang Pak, saya pengen berkat Tuhan bla 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 bla. Lihat sisi yang tadi saya jelaskan. Bisa nggak kamu dipercaya? Setelah megang berkat banyak orang kabur masalahnya. Setelah banyak orang ditolong Tuhan, doanya berhenti. Kalau kamu pernah ngalamin seperti itu yang seperti saya katakan, berarti kamu itu termasuk orang yang belum bisa dipercaya. Dan kamu harus melatih dirimu bisa dipercaya. Sebab berkat bukan masalah bagi Tuhan. Ya, tapi yang bermasalah bagi Tuhan adalah keselamatanmu bisa hilang ditipu iblis. Dan Tuhan tidak mau itu. Lebih baik lu hidup miskin, gembel, tapi lu tetap berdoa. Kadang-kadang ini bukan konsep Tuhan loh sebenarnya. Bukan konsep Tuhan. Tuhan pengennya kamu diberkati dan selamat. Tapi kadang-kadang kitanya lebih cenderung banyak melakukan perkara dosa. Kita bisa ditawarin namanya, ayo kerjaan ini yang berbunga. Ya jadi apa tuh namanya, debt collector segala macam, pinjemin uang sekian berbunga begitu, itu enggak boleh. Tapi banyak orang terjerumus dengan itu. Ya kenapa? Menarik uangnya. Bisa kaya Pak. Bisa kaya, belum tentu bisa selamat. Ya, apa tuh namanya tuh? Ya, pinjemin duit berbunga. Boleh nggak Pak yang kayak gitu-gitu? Jangan saudara. Karena itu riba, ya riba. Ya, riba itu ada bukan hanya di agama sebelah, di agama kita juga ada. Tidak boleh Pak, tidak boleh. Ada ayatnya, ada dalam kitab Imamat. Ya rentenir, nah itu juga banyak. Tidak boleh saudara. Ya terutama mohon maaf ya teman-teman yang mungkin dari Batak segala macam. Boleh nggak Pak gitu-gitu? Jangan tergiur saudara. Carilah kerja yang benar. Walaupun kamu mungkin cuman tambal ban, yang penting halal, nggak apa-apa kayak gitu. Ya beberapa orang-orang yang tambal ban bisa sekolahin anaknya sampai kuliah saudara. Dan lulus sarjana. Itu hebat saudara. Kenapa? Kamu tanpa sadar Tuhan tuh bela pekerjaanmu walaupun cuma kecil di hadapanmu. Ya saya berdoa saudara, jadi sales pinjaman nggak bisa Pak. Nggak, janganlah ya, jangan ya. Carilah yang benar. Walaupun kadang-kadang itu kamu perlu effort lebih lagi mencari sesuatu tuh yang benar di hadapan Tuhan. Tapi teruslah ya, karena itu semua kelak atau cepat atau lambat. Saya diajarin Tuhan tuh gini, ada banyak orang waktu kamu minjemin uang nggak bisa bayar, kamu ribut. Dalam keributan itu orang pasti ngutukin kamu. Nah kutuk itu akan kena ke kamu. Walaupun kamu orang Kristen. Kok bisa kena Pak? Karena kamu melanggar firman juga. Makanya kutuknya bisa kena. Nah itu yang saya pelajari. Dan beberapa ada orang yang saya punya ibu rohani lah pada waktu itu. Dia ngajarin saya begini. Kamu lihat orang itu. Orang itu di alam rohnya berlendir. Berlendir. Loh kenapa berlendir? Coba kamu tanya deh.
Ini orang pasti rentenir, dia bilang. Saya iseng saudara, saya samperin orangnya. Kerja apa sih? Betul saudara, rentenir. Saya balik ke ibu rohani saya, betul bu, rentenir. Kenapa itu? Dia dikutukin banyak orang itu. Nanti bisa mati itu hidupnya. Itu kalau nggak bertobat, mati itu orang. Ya ingat ya, di dalam Yakobus 1 ayat 13, ada dosa itu yang mendatangkan maut. Kayak dikumpulin saudara. Suatu hari itu akan kecelakaan, mati itu orang. Nggak tahu kecelakaannya kebakaran lah, ditabrak orang, bagaimana nggak tahu. Ya artinya gimana? Setan punya otoritas ngambil nyawa orang itu. Ya jadi jangan saudara, pinjemin ini pinjemin itu. Pak saya salah ini dapat bunga pak sekian. Jangan saudara. Ya berhentilah daripada itu. Kelihatannya memang menggiurkan, tapi itu tidak ada Tuhannya di sana. Ya carilah Tuhan walaupun kadang-kadang rezekimu nggak besar. Ya jadi saya pengen besar pak, boleh nggak? Boleh. Ya tadi yang saya bilang, belajar tentang namanya wadahmu, bisa menguasai dan memegang harta itu supaya kita ini nggak goyang. Kadang kita dikasih uang 100 juta, sombong loh kita, muncul 100 juta. Lu turun dari mobil mewah, tolong ya yang miskin-miskin. Ya jadi itu penyebabnya. Kenapa? Oh berarti kamu dikuasai oleh uang. Nanti saya khotbahin lagi lah tentang mamon lah ya. Mamon itu nggak keposting saudara karena kemarin kena ban. Yuk kita berdoa ya. Saudara diberkati dengan firman-Nya malam hari ini, bisa katakan amin. Pantes nggak damai sejahtera. Ya, saudara diberkati dengan firman-Nya, amin. Yuk kita berdoa. Tuhan terima kasih Tuhan, bongkari semua Tuhan. Iblis itu perlu Bapak disingkapkan dan dibongkar semua kebusukannya. Terima kasih untuk firman-Mu malam hari ini ya Roh Kudus. Bahwa visual kadang yang kita lihat itu dari iblis. Mereka boleh Kristen, kelihatannya dari Tuhan, ternyata enggak. Karena dalam 2 Korintus pasal 11 ayat 14 berkata, iblis pun menyerupai terang. Terima kasih Tuhan. Dan biarlah terang Tuhan sesungguhnya lah yang kami lihat, tanpa kamuflase daripada iblis. Mari Tuhan bongkari semua Tuhan, biar mata kami melihat yang benar, pikiran kami tertuju padamu, roh kami diisi firman, sebab firman-Mu memang perlu kami isi dalam hidup kami, supaya kami tahu mana setan, mana Tuhan. Dan pelajari kami ya Tuhan dengan kebenaran firman-Mu, sehingga firman-Mu memberkati tubuh jiwa dan roh kami. Mari Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Tuhan. Kadang Kau berpikir dengan sangat dalam Tuhan dalam hidup kami. Kami yang kadang-kadang terlalu konyol Tuhan dengan gaya pikir kami. Kami berpikir bahwa kenapa Tuhan belum memberkati ini dan itu. Ujungnya memang Engkau tuh Allah yang baik dan mempertahankan keselamatan kami supaya kami ini tidak terjerat dengan tipuan iblis. Terima kasih untuk firman-Mu malam hari ini. Terus Tuhan berbicara, ajarlah semua anak-anak-Mu termasuk hamba, sehingga kami mengerti banyak hal tentang apapun nih Bapa yang Kau ajarkan bagi hidup kami. Sungguh kami ini bodoh Tuhan, dan Kau Allah yang maha mulia, pintar luar biasa Tuhan. Ajarlah kami yang bodoh ini sehingga kami mengerti pewahyuan tentang hikmat-Mu. Berkati semua keluarga anak-anak-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati dan melindungi. Tuhan menyinari hidup-Mu dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya dan memberikan Engkau damai sejahtera, sukacita, kemuliaan, keajaiban, mujizat, dan setiap perbuatan Tuhan yang luar biasa. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Semua yang percaya katakan amin, amin dan amin. Tuhan Yesus memberkati. Ya saudara yang rindu mau menabur, kalau misalnya saudara tergerak untuk namanya pelayanan Hineni Ministry, ya sepanjang pelayanan ini beberapa taburan yang kita terima, kita tabur. Kemarin kita juga ke Surabaya, kita tabur beberapa yang bisa kita tabur, karena saya di Surabaya kemarin nggak nabur terlalu banyak karena kami datang cuma berdua, ya kurang orang lah. Kalau bisa naburnya itu kemarin ratusan bungkus, tapi kemarin cuma beberapa puluh aja kita nabur. Kita beriin beberapa makanan, minuman dalam satu kantong, dan teman-teman dari Surabaya, seorang ibu dan anaknya bantu kami untuk menyalurkan.
Kenapa Pak nyalurin? Karena saya setiap mau menjelang lebaran